AST-307 siapa kamu juga memanggil Ming Yue-nya? Apakah kamu akan melarikan diri begitu saja? Kenapa kita tidak duel? Jika Anda menang, Changhai Ming Yue akan menjadi milik Anda. Jika kamu kalah, maka tinggalkan dia. Song Lang terus tersenyum. King Sui merasakan nyala api hanya dari mendengarkan Song Lang. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat pria anggun yang masih tersenyum ini. Nada suaranya memerintah namun datar pada saat yang sama. Ini membuat King Sui kesal tanpa akhir. Perempuan bukanlah objek yang bisa direbut begitu saja oleh siapapun, King Sui menjawab dengan nada datar, tapi kata-katanya cukup untuk mencekik seseorang sampai mati. Ekspresi Song Lang sedikit berubah. Tidak ada yang pernah berani berbicara dengannya seperti ini. Bahkan di dalam keluarganya, dia dimanjakan karena dia adalah calon potensial masa depan yang penting yang akan mengambil alih Stardai Hall dan Song Clan. Dia ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang cerah di depannya saat dia dilahirkan. Selain dikaruniai bakat alami, ia memiliki kekuatan yang memenuhi harapan banyak orang dengan bantuan sejumlah besar pil obat langka dan mahal. Ditaruh di mulut badai pada usia dini memungkinkan dia untuk belajar bagaimana hidup dengan cara yang lebih baik. Meskipun ada banyak orang yang membantunya dalam kegelapan, kemampuan Song Lang sendiri tidak dapat disangkal. Wow, King Sui Star Moon Hall kami adalah yang terbaik. Apa yang dia katakan ada benarnya, kata seorang pria dengan gembira. Hebat. Aku menyukainya. Saya telah memutuskan untuk mengizinkannya merayu saya, kata salah satu wanita paling jelek dalam sekelompok wanita. Dia menatap King Sui dengan kegilaan di matanya. Semua orang di sekitarnya hampir muntah. Pemuda memang pemuda, sangat impulsif. Ekspresi Song Lang telah kembali normal. Sikap yang dia tunjukkan seolah-olah dia tidak ingin menurunkan dirinya ke level junior dan berdebat. King Sui berdiri di sana sambil tersenyum. Aura, gunung tak tergoyahkan, itu menghibur semua orang dengan apa yang baru saja dikatakan Song Lang. Bagaimanapun, King Sui tampak lebih halus dan sedikit berpengalaman daripada dia. Ini adalah pemahaman yang dimiliki King Sui tentang kehidupan setelah dia mencapai kondisi mental, gunung tak tergoyahkan. Itu seperti mimpi, namun juga seperti kenangan. Ilusi dan realistis, bukan hanya imajinasi kosong. Ini juga alasan mengapa dia bisa masuk ke kondisi mental pegunungan tak tergoyahkan. Dia tahu apa yang orang seperti ini rencanakan. Dia tidak menginginkan apapun selain memaksa King Sui untuk pergi melalui kekuatannya dan pamer atau mengalahkan King Sui ketika dia lengah sehingga dia bisa pamer di depan Changhai Ming Yue. Pada akhirnya, dia hanya ingin lebih dekat dengan Changhai Ming Yue dengan menginjak bahu King Sui. King Sui paling membenci orang seperti ini. Jika Anda mengatakan bahwa Anda menyukai Changhai Ming Yue, maka tentu saja, kejar dia sendiri. Tapi kemudian Anda hanya harus menggunakan saya sebagai batu loncatan. King Sui di masa lalu benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa tentang ini karena dia mengerti rasa sakit karena tidak memiliki potensi. Ada terlalu banyak keputusasaan di antara kelompok yang lemah. Seorang cantik memiliki beberapa lusin serigala di sekelilingnya. Semakin cantik wanita itu, semakin banyak serigala di sana. Akan baik-baik saja jika wanita itu kuat. Dia akan menemui akhir yang buruk jika dia lembut seperti vas bunga. Changhai Ming Yue dulu memiliki perlindungan Changhai, dan di atas itu kultivasinya tidak biasa. Jadi, bahkan jika ada niat jahat, tidak ada yang berani mencoba apapun. Tapi sekarang mereka berada di Istana Surgawi, meskipun kekuatan Changhai Ming Yue lumayan, ada lebih banyak yang lebih kuat darinya. Song Lang ini adalah salah satu contohnya. Begitu seorang pria tahu bahwa dia kuat, dia akan memiliki kepercayaan diri yang besar. Impulsif. Jika kamu menyukai seseorang maka kejar dia. Tahukah Anda bahwa menggunakan batu loncatan membuat Anda terlihat seperti orang bodoh di depan wanita? Akan sangat memalukan Anda tidak dapat berhasil bahkan dengan metode ini, King Sui terkekeh. Meskipun Song Lang telah melalui banyak hal dalam hidupnya, orang biasanya mempertimbangkan status dan kekuatannya. Orang yang tidak memberinya wajah seperti King Sui jarang, kata-kata kasar seperti ini bahkan lebih jarang. Tapi kata-katanya sama menusuk telinga King Sui. King Sui selalu mematuhi pepatah, untuk tidak menyerang kecuali diserang dan jika seseorang menikamku sekali dengan pisau, aku akan menusuknya kembali 10 kali. Haha, mereka akan bertarung. King Sui harus mengklaim kemenangan. Biarkan Stardai Hall tahu perasaan tidak diperlakukan seperti laki-laki, seseorang berteriak. Setelah hening sejenak, suara lain terdengar, kalahkan dia, King Sui. Biarkan dia gagal menjadi laki-laki. Nona Liu Li berkata bahwa kamu adalah tunangan Ming Yue, jadi aku datang mencarimu. Song Lang sekali lagi memasang senyumnya yang seringan awan. King Sui merasa seperti sedang berpura-pura tapi sekali lagi itu seperti kebiasaan baginya.
Bagaimanapun, King Sui masih membencinya dan menyalahkan leluhurnya bahwa dia tidak memiliki aura bangsawan. Oh, meski tahu dia tunanganku, kau masih datang mencariku. Bukankah ini yang mereka sebut berkelahi? King Sui menerima petunjuk dari kata-kata Song Lang, Chang Hai Mingyue membenci orang ini. Orang-orang dari sekte besar sangat aneh. Sama seperti di Istana Surgawi, jika Song Lang hanya mengganggu Chang Hai Mingyue, biasanya tidak ada yang akan ikut campur selama dia tidak melampaui batasnya dengan seorang senior. Mengejar kebahagiaan sendiri di dunia sembilan benua adalah hal yang sakral, tetapi tentu saja etika harus diperhatikan. Sama seperti si King Zuang dari kota 100 mil. Bahkan jika kamu mencoba merebut seorang wanita dengan mengalahkan tunangannya, kamu masih harus membuat wanita itu menyukaimu. Atau semua akan sia-sia. Sama seperti sekarang, bahkan jika Song Lang mengalahkan King Sui karena dia adalah tunangan Chang Hai Mingyue, dia masih perlu membuat Chang Hai Mingyue jatuh cinta padanya setelah itu. Atau yang lain itu masih akan sia-sia. Dia bisa merebut dengan paksa, tetapi orang di belakang Chang Hai Mingyue tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Kata-kata King Sui masih membuat orang-orang di bawah, terutama para pria dari Star Moon Hall, bersorak. Itu dikatakan terlalu baik. Dibebani oleh label begitu lama telah membuat mereka sulit untuk berkencan dengan seorang wanita. Ini karena siapapun yang berkencan dengan pria dari Star Moon Hall, mereka akan dipanggil dengan nama di belakang mereka, seperti wanita dengan masalah sulit atau sesuatu yang lebih buruk. Sampai pada akhirnya, kebanyakan orang bertanya-tanya apakah tongkat pria dari Star Moon Hall itu berfungsi. Meskipun semua orang tahu rumor itu salah, sebagian besar masih memilih untuk menghindarinya. Jadi sebagian besar wanita dari Star Moon Hall berkencan dengan pria dari aula lain. Seperti kata pepatah, biksu dari negeri asing lebih baik dalam membaca kitab suci. Melakukan hal itu akan membuat kedua belah pihak tampak lebih mampu di aula masing-masing. Bagi pria, bisa merayu seorang wanita di luar aula mereka sendiri adalah sesuatu yang mulia. Atau semua wanita cantik itu baik, bahkan pria dari aula yang sama akan mengejarnya. Jadi ini membuat para pria dari Star Moon Hall sangat malu sehingga mereka tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Mereka tidak bisa membiarkan secercah harapan ini berlalu begitu saja. Jadi begitu seseorang memulai ini, mereka semua bersemangat dan bersorak sejak awal. Bocah, kamu pasti bosan hidup untuk berbicara dengan lagu saudara bela diriku seperti ini. Pria kurus yang dipaksa menghilang ke latar belakang oleh King Sui tidak bisa melupakan penghinaan. Selama Song saudara bela dirinya ada di sana, dia tidak takut pada King Sui. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya dia mengatakan kata-kata kasar seperti ini dan itu adalah tugasnya untuk mengatakan kata-kata kasar seperti ini. King Sui menatap pria kurus itu. Kekuatan banteng frenzy tiba-tiba terpicu, membuat iris matanya menjadi merah dan mengerikan seolah-olah pisau menusuk mata pria kurus yang bertingkah tinggi dan perkasa. Seluruh aura Ki King Sui meningkat tajam pada saat itu, mengejutkan orang banyak. Pria kurus itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan menutupi matanya yang mengalirkan air mata ke seluruh wajahnya. Rasa sakit ditusuk jarum membuatnya berteriak tak terkendali. Untuk apa kamu pamer? Kamu hanya seekor anjing. Aura Ki King Sui mereda lagi. Itu masih sedikit disempurnakan dengan misteri yang mendalam, dan sedikit veteran yang telah melalui banyak hal, dan juga sedikit keburukan pada pria. Namun, tidak ada yang bisa melupakan aura Ki luar biasa yang meledak dalam sekejap. Aku telah meremehkanmu, King Sui. Tantangan saya tetap sama, yang kalah meninggalkan Ming Yue. Mata Song Lang dipenuhi dengan tekad yang kuat. Sukses harus ditempa, tidak ada yang akan tumbuh tanpa tekanan. Bahkan kemunduran adalah kekayaan yang cukup besar. Siapa kamu sampai memanggilnya Ming Yue juga? King Sui memberi Song Lang tatapan tajam. Kamu tidak berani menerima, lalu minta maaf padanya. Seseorang tidak hanya menggertak orang-orangku. Song Lang tidak membaca secara mendalam kata-kata King Sui, tapi dia menatap King Sui dengan niat untuk bertarung dan dengan sengaja mempersulitnya. Hanya karena dia tunanganku, kamu menggunakan ini sebagai alasan bodoh untuk menantangku. Ayahmu, aku menantangmu, siapapun yang menang mendapatkan semua properti dari klan Song. Apakah Anda menerima ini? King Sui berkata meskipun Song Lang tetap diam. Perempuan bukanlah objek, mereka bukanlah sesuatu yang harus direbut dengan paksa. Saya akan menggunakan hati saya yang tulus untuk melindungi wanita saya. Apakah Anda pikir Anda akan memiliki seorang wanita hanya dengan mengandalkan kekuatan bela diri Anda? Dia akan direnggut oleh orang lain dengan cara yang sama. Kata-kata King Sui ringan tetapi mereka masuk ke telinga semua orang. Mereka bahkan membangkitkan sorakan dari para wanita dan masuk jauh ke dalam hati para pria dari Star Moon Hall. Song Lang menjadi pucat kali ini.
Dia tahu bahwa dia telah masuk ke perangkap King Sui dan membiarkannya memberi label padanya. Tatapan dari para wanita telah berubah dari kekaguman menjadi jijik. Martabat yang mereka miliki di dalamnya yang diprovokasi oleh King Sui berubah menjadi air limbah dan mengalir deras ke arah Song Lang. Ada kilatan niat membunuh di mata Song Lang. Aku menantang kamu. Song Lang berkata dengan serius tanpa alasan. Tidak tertarik. Jika semua orang datang menantangku, bukankah aku akan kesal sampai mati? King Sui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tetapi ekspresi wajahnya agak kesal. Apakah kamu bahkan seorang pria? Di mana bolamu? Mungkin Song Lang terlalu marah sehingga kata-kata buruk meledak darinya. Saya sangat yakin bahwa tapi saya tahu Anda tidak punya nyali, kata King Sui pasti dan serius. Bagaimana Anda tahu bahwa kaulah yang tanpa bola? Aku akan membunuhmu hari ini. Song Lang sangat kesal, dan secara tidak sengaja terbawa oleh King Sui. Kerumunan meledak dengan tawa. Tantangan King Sui dan Song Lang hanya menemukan masalah bagi diri mereka sendiri. Dia telah melalui terlalu banyak situasi seperti ini di dunia sebelumnya sehingga dia berkata tanpa berpikir. Song Lang masih akan tetap berkepala dingin bahkan jika dia marah. Bahkan jika darah mengalir ke kepalanya, dia hanya ingin meninju King Sui dengan amarahnya. King Sui dengan hati-hati menatap Song Lang yang sedang melaju ke arahnya. Meskipun dia telah membunuh sesepuh dari Sekte Pedang Abadi, bagaimanapun juga mereka hanyalah Raja Bela Diri kelas 1 sementara Song Lang adalah Raja Bela Diri kelas 2 yang lengkap. Penting untuk diketahui bahwa satu tingkat perbedaan dalam kelas Martial King dapat menciptakan celah besar. Mengkonsumsi pelet obat khusus dengan kultivasi tingkat tinggi akan lebih sesat. King Sui secara otomatis meningkatkan sirkulasi teknik penguatan kuno hingga batasnya dan menggabungkannya dengan kekuatan banteng hiruk-pikuk. Tapi dia mengepalkan tinjunya dan menyembunyikan semua kekuatannya. Aura Qi Song Lang meningkat dalam sekejap ketika dia berlari ke depan dan itu memaksa semua orang untuk mundur 3 meter. Ketika dia hanya sekitar 5 meter dari King Sui, sosoknya tiba-tiba melesat. AST 308 Pertempuran, Kekuatan Raja Bela Diri level 2. King Sui melihat bahwa langkah Klutmisnya telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu. Sayang sekali itu hanya di tahap kesempurnaan leluhur. Meskipun kecepatannya pasti cepat, itu hampir tidak mencapai King Sui dengan pukulan keras. King Sui merasakan kekuatan dalam pukulan itu, dan tahu dia belum menginvestasikan semua kekuatannya, dia juga tidak menggunakan tebasan guntur surgawi, maka King Sui anehnya mundur selangkah. Langkah yang diambilnya tampak sederhana namun mendalam. Secara bersamaan, Flashing Shoulder, dengan lunge dan back palm dieksekusi dengan langkah maju. Tai Chi berkedip bahu. King Sui hanya tahu versi sederhana dari 24 gerakan Tai Chi, dan gerakan terbaik di antaranya adalah Tai Chi Single Whip, Kludan, Deflect Paripang, Twin Peak Spear Ching the Ear, Disheveled Wild Horse, tampaknya tertutup-tertutup. Ada juga Wide Crane Spread Swings yang telah dipraktikkan King Sui hingga tingkat keakraban tertentu. Dia ingin mengalami bentuk bangau dari teknik mimikri 9 hewan, dan telah berlatih keras untuk gerakan ini. Bang! King Sui tidak mengerahkan banyak kekuatan, tetapi Song Lang terdorong mundur setengah langkah dengan dampak tumpul. Matanya tiba-tiba berubah tajam, dan menyerang dada King Sui dengan tinju yang keras. King Sui merasakan kekuatan yang lebih besar dari pukulannya kali ini, dan melihat fluoresensi mengalir di tinju dengan kekuatan kekerasan yang beredar. Tebasan guntur surgawi. King Sui tidak yakin tinju apa yang dilakukan lawan, tetapi merasakan ki yang cepat dan tajam dalam pukulannya. Udara tajam di pukulan itu tampak seolah-olah bisa mengiris seseorang. Ketajaman emas. Bisakah teknik tinju atau teknik bela dirinya dikaitkan dengan elemen logam? Saat King Sui berspekulasi, dia mengulurkan Tai Chi Kludan ke arah Song Lang, dalam proses menyerang titik vital di pergelangan tangannya. Setiap tinju Tai Chi dari alam tidak jelas, bahkan jika tidak dieksekusi dan bermanuver dengan terampil dan alami, berada di ranah kemahiran tertentu. Itu adalah kesalahan di pihak Song Lang untuk bertarung melawan tinju dan teknik bela diri King Sui. Menerima Kludan King Sui di pergelangan tangannya membuatnya mati rasa tanpa henti, dan dia didorong sejauh 2 meter oleh penggunaan kekuatan King Sui yang lembut. Kali ini Song Lang berhenti dan mulai menatap King Sui dengan tatapan aneh. Dia membuka ikat pinggangnya, atau lebih tepatnya, cambuk, mengguncangnya dengan keras, dan kain satin yang melilitnya terlepas. King Sui menjadi sedikit linglung. Sebuah tabung berongga dengan kait perak berkilau mengeluarkan suara angin dan guntur saat digunakan. Itu adalah cambuk haus darah yang bergemuruh, tubuh putih keperakan yang memancarkan bau pembunuh dan haus darah. Tunjukkan senjatamu. Song Lang mengertakkan gigi. Dia tahu itu tidak akan menguntungkan melawan King Sui tanpa senjata,
tetapi tidak berharap yang terakhir begitu dipoles dengan tangan kosong dan, yang paling penting, memiliki kekuatan yang begitu besar. King Sui tidak berencana untuk mengekspos dirinya sebelum waktunya. Dia hanya ingin berlatih dengan tenang, dan kembali untuk menyelesaikan keluhan dengan keluarga Yan dan mengabulkan keinginan tuannya. Namun sekarang dia dipaksa ke dalam situasi ini, tidak jantan baginya untuk berkompromi lebih jauh. Selain itu, ada banyak orang di kerumunan ini yang tahu Song Lang ada di sini untuk merebut wanitanya. Kamu yakin ingin bertarung? King Sui menatap tajam ke arah Song Lang. Song Lang melihat ekspresi King Sui dan tanpa sadar merasakan sedikit kecemasan di dadanya. Dia tahu bahwa keduanya akan bertarung sampai mati jika dia yakin dengan keputusan itu, tapi sekarang, dia menjadi ragu-ragu. Namun demikian, dia mengingat langkah kritisnya, dan berpikir King Sui tidak akan pernah mengetahuinya karena dia baru berada di sini belum lama ini. Saya yakin, 3 kata dengan jelas menyatakan pendiriannya. Haha, itu akan menjadi pertunjukan yang bagus, pertarungan yang bagus akan datang, seseorang berteriak segera setelah Song Lang menjawab. Kalahkan Stardai Hall 1 lawan 1 sampai mati, King Sui, kami di belakangmu. Siapa orang bodoh yang sombong itu, datang ke Star Moon Hall dengan bertindak begitu kejam, menggertak kita Star Moon Hall. King Sui, pukul dia dengan buruk, sampai ibunya bahkan tidak bisa mengenalinya. Kan orang-orang di sekitarnya menyebar secara otomatis seiring dengan bertambahnya jumlah orang. Lagi pula lawannya berasal dari Stardai Hall, dan yang terpenting ini dianggap sebagai pertarungan antara Star Moon Hall dan Stardai Hall. Juga, banyak di antara kerumunan itu berasal dari Stardai Hall. Lagu senior, kamu bisa melakukannya, pukul dia sampai mati. Biarkan mereka tidak mampu menjadi laki-laki, teriak seorang pria yang mengenakan pakaian Stardai Hall. Sialan kamu, saudara-saudara mari kita pukul dia, beraninya dia begitu kejam di Star Moon Hall, menangkap wanita kita dan memarahi kita. Pukul dia, itu berantakan di sekitar mereka, tetapi banyak tangisan dan sedikit wall. King Sui perlahan menyentak Big Dipper Sword. Dia merasa bahwa biduk, meskipun tidak terkait dengan atribut tambahan apapun, dapat menekan cambuk haus darah yang bergemuruh. Mungkin karena King Sui telah mengeluarkan senjatanya, tetapi kerumunan menjadi diam dengan cepat. King Sui merasa canggung bagi Song Lang untuk memegang cambuk. Seorang pria dewasa yang menggunakan senjata ini tampak canggung, tetapi melihat tali sepanjang 3 meter, King Sui tahu itu dimaksudkan untuk melengkapi tebasan guntur surgawi. Guntur kembar adalah efek yang menakjubkan. Song Lang maju selangkah sambil mengayunkan cambuknya, seperti ular cepat yang bergerak bersama dengan gemuruh guntur, memotong langsung ke dada seseorang. Suasana gunung yang tak tergoyahkan melonjak melalui King Sui. Tidak ada pilihan lain ketika berhadapan dengan jenis senjata berduri ini, sulit untuk mengetahui apakah akan memblokirnya atau tidak. Sebuah pedang terbang menusuk ke arah bagian, 7 inci, dari cambuk itu. Sial, suara tajam dan renyah terdengar, guntur meraung, dan kekuatan misterius muncul melalui senjata. King Sui terkejut, dan menarik pedangnya dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang bisa menghentikan Song Lang begitu dia berada di atas angin. Cambuk lain datang menebas, kali ini dengan kehadiran yang lebih besar. Itu seperti naga legendaris di laut, mengejang menuju leher King Sui. King Sui tidak menyangka lawannya mahir menggunakan cambuk. Ia mengubah teknik pedangnya, udara yang mengalir di sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi Tiger's Roar yang terdengar jelas di tengah gemuruh guntur lawan. Langit dan bumi di sekitarnya benar-benar tertahan. King Sui tetap berdiri, seperti harimau raksasa yang menjaga gunung dan menyatukan gunung besar di bawah kakinya. Tak tergoyahkan gunung. Kekuatan yang kuat melonjak ke arah Song Lang, dan King Sui secara bersamaan mengeksekusi salah satu teknik pedang penting dari seni pedang Istana Surgawi, yang telah dia pelajari baru-baru ini. Membelah gunung dengan pedang tunggal. Gerakan pedang ini memimpin lingkaran cahaya dan langsung memblokir cambuk seperti naga. Sebuah tabrakan besar dari dampak terdengar. King Sui tidak bergerak di bawah efek ajaib dari Immovability of Mountain, sementara Song Lang dipaksa mundur 3 langkah dan nyaris tidak berhasil menghentikan dirinya sendiri. Bahkan murid dari Star Moon Hall dan Stardai Hall yang berdiri di sekitar didorong mundur 3 meter. Semua orang memperhatikan perubahan di medan perang dengan ama. Song Lang didorong kembali oleh King Sui, dan seolah-olah sebuah pot telah dibuka di bawah. King Sui perkasa, haha, sekarang Stardai Hall tidak bisa menjadi laki-laki, seseorang berseru saat melihat Song Lang dipaksa mundur. Iya, siapa yang mengatakan sesuatu tentang tidak jantan, lihat siapa yang berbicara sekarang. Lagu senior, kalahkan dia, kamu tidak bisa kalah, orang-orang dari Stardai Hall menjadi cemas. Kan King Sui tahu perasaan itu. Itu seperti masa kuliahnya di kehidupan masa lalunya.
Sering kali ketika King Sui menjawab orang-orang yang bertanya tentang kampung halamannya bahwa dia berasal dari sebuah desa, dia akan melihat ekspresi menghina di wajah pihak lain. King Sui marah saat itu, apa yang salah dengan sebuah desa, siapa yang mereka hina desa dan penduduk desa, sudah sulit bagi penduduk desa untuk menemukan pacar di kota, dan sekarang Stardai Hall dikalahkan, mereka pasti merasakan hal yang sama. Pasti sulit membicarakan wanita sekarang. Wajah Song Lang meneteskan keringat, tetapi matanya tetap teguh. Dia sekarang sedikit menyesal, karena dia pasti akan menimbulkan kemarahan publik atas kekalahan ini, dan ada kilatan niat membunuh di matanya. King Sui memperhatikan niat membunuh yang melintas di matanya dan simpul ketat muncul di dadanya. Ia harus memiliki critical skill, skill yang bahkan bisa berakibat fatal. King Sui memfokuskan semua energinya dan menyebarkan indera spiritualnya. Energi Song Lang tiba-tiba melonjak, dan cambuk haus darah yang bergemuruh di tangannya berubah menjadi merah darah saat dia menerjang dengan langkah maju yang besar. Mati! Dengan panggilan rendah dan tumpul, cambuk haus darah guntur yang menjadi setebal lengan bayi menyerang King Sui. Cambuk merah darah tampak seperti naga melingkar saat menyerang di tengah gemuruh retakan yang memekakkan telinga. Alis King Sui merajut dan memegang erat pedang biduknya. Mengisi kekuatan Frenzied Bull-nya ke puncak, dia meledak ke depan dengan lolongan hebat. Pedang gelombang ketiga. Pedang biduk King Sui terbang menuju kepala naga. Dua ledakan berturut-turut dapat terdengar, dan cambuk haus darah Song Lang dipukuli kembali ke bentuk aslinya, terkulai, sementara pedang biduk King Sui terus menyerang ke arah Song Lang. Begitu pedang biduk menyentuh Song Lang, King Sui melihat senyum kejam merayap di wajah Song Lang, dan bahkan ada kesombongan dalam senyum itu. Bangga akannya, King Sui mendeteksi ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat itu, cambuk Song Lang berubah menjadi merah darah lagi dan menyerang dengan lebih ganas. Pedang King Sui sudah menusuk halus sinar cahaya, tapi tidak bisa menusuk apapun yang terjadi. Sial, kenapa aku lupa tentang Divinity Protection? King Sui mundur dengan tergesa-gesa, tapi sudah terlambat. Cambuk seperti ular itu menyerang kepala King Sui. Pada saat yang paling kritis ini, King Sui malah menjadi tenang, dan duduk dengan satu telapak tangan. Pertahanan terkuat di Tai Chi Fist, tampaknya tertutup-tertutup. Tinju Tai Chi yang telah mencapai kekuatan alam tak jelas, di bawah pengaruh teknik penguatan kuno dan kekuatan banteng hiruk-pikuk, menciptakan pancaran cahaya keemasan di sekitar King Sui, diikuti oleh kemunculan banteng hiruk-pikuk yang sangat besar. Melenguh. Pada saat itu, cambuk menyerang pancaran dan citra banteng gila. Hati King Sui benar-benar merupakan bagian dari gerakan Tai Chi ini, tampaknya tertutup-tertutup. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Pada saat itu, King Sui sekali lagi merasa seolah-olah seluruh tubuhnya, bahkan jiwanya, menerima semacam pembersihan. Meskipun kemampuannya tidak ditingkatkan, mereka jauh lebih kental. Itu juga merupakan perasaan, semacam alam, seolah-olah seseorang tiba-tiba berubah menjadi model yang berjalan ketika dia berjalan normal. Itu adalah perasaan seseorang yang menulis dengan bebas tanpa ragu-ragu. Lakukan sesuka hati. Jalan alam. King Sui membuka matanya, dan merasa seolah-olah dia kembali 100 tahun yang lalu dalam sekejap, tetapi wataknya berubah, dan keteguhannya seperti gunung menjadi lebih sulit dipahami daripada sebelumnya. Kondisi kejiwaan. Ini adalah peningkatan keadaan mental, juga bagian yang paling sulit untuk ditingkatkan dalam seni bela diri. Song Lang sekarang khawatir. Divinity Protection, skill kritisnya, sebenarnya tidak berpengaruh. Dia yakin bahwa King Sui tidak menggunakan perlindungan Divinity, namun dia bisa mencapai efek yang sama melalui gerakan yang berbeda. Dan gambar banteng yang agung itu. King Sui tidak pernah membayangkan bahwa Tai Chi Fist-nya bisa mencapai level yang begitu kuat, terutama sekarang karena perubahan juga terjadi pada kekuatan Frenzied Bull-nya. Dia masih hanya mampu meningkatkan 30% dari kekuatan dan kehadirannya, tapi sekarang, dia bisa memunculkan citra banteng Frenzied. AST 309 King Sui, tenangkan tunanganmu, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Song Lang. Dia menerjang ke arah King Sui dengan tebasan dari cambuk seperti kibasan dari ekor naga. Teknik ini sama superiornya dengan yang dari sebelumnya, tetapi lebih jahat dan rumit. King Sui tidak merasa terancam selama ini. Perasaan yang luar biasa ini mungkin ada hubungannya dengan peningkatan kondisi pikirannya saat ini. Dia secara alami melangkah mundur, dan dalam sekejap, bergegas maju dengan kecepatan cahaya dalam gerakan alami. Dengan waktu yang tepat, dia menghindari cambuk panjang lawan saat dia melangkah mundur. Saat lawan menggunakan cambuknya untuk menyerang, dia menggunakan langkah klutmis untuk menghindari bahaya. Tanpa diduga, teknik ini lebih cepat dari sebelumnya, seolah-olah dia baru saja melewati jalan pintas. Song Lang berdiri di sana dengan pandangan kosong.
Dia tahu pada saat itu bahwa ada celah besar di antara mereka berdua. Saat Song Lang menatap kosong pada pukulan tumpul yang masuk dari pedang, dia tahu bahwa ini adalah pukulan maut terakhir. Saudaraku, tolong kasihanilah. Sebuah suara bergema terdengar. Saat King Sui mengingat niat membunuh dari mata Song Lang, dia ingin melumpuhkannya bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. King Sui tidak menyia-nyiakan upaya apapun dan melanjutkan untuk menancapkan pedangnya ke arah Song Lang. Untuk orang biasa, sepertinya sudah terlambat untuk menahan pedangnya agar tidak maju. Pada saat yang tepat ketika pedang King Sui hampir menyentuh daging Song Lang, pedang bayangan datang tepat pada waktunya untuk memblokir pedang King Sui. Benturan pedang berdentang seperti suara dari bel. King Sui hanya bisa merasakan gelombang energi yang memancar dari pedang biduk. Dia tidak bisa menahan energi, jadi dia mundur 3 langkah untuk menstabilkan dirinya. King Sui mengangkat kepalanya untuk menghadapi pria yang menyelamatkan Song Lang. Pria kekar gelap itu memiliki seikat janggut, alis tebal dan mata besar, terutama sepasang mata berbinar yang menyerupai 2 batu permata hitam, bibir tebal, dan hidung mancung. Tapi pria ini memberi King Sui kesan sebagai pria yang murah hati dan bermartabat. Anakku Lang, kamu baik-baik saja. Seorang pria kekar menghadapi Song Lang yang berwajah pucat saat dia berbicara. Song Lang menggelengkan kepalanya dengan sedih. Meski tidak mati, dia adalah orang yang selalu sombong dan sekarang merasa putus asa karena kehilangannya. Setidaknya tekanan yang dia miliki tidak akan hilang, dan dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya kemanapun dia pergi. Karena dia kalah dalam pertempuran di Star Moon Hall. Saudaraku, pertarungan akan berhenti untuk saat ini. Kamu tampak mengagumkan. Atas nama keluarga Song, aku akan memberimu kompensasi beberapa saat kemudian. Pria kekar gelap itu tersenyum ketika dia mengatakan itu, memamerkan giginya seputih cahaya. King Sui berspekulasi bahwa pria itu memiliki pangkat tinggi di keluarga Song berdasarkan bagaimana dia memanggil Song Lang sebagai anakku Lang. Kalau tidak, pria kekar ini bahkan tidak akan berani memberikan kompensasi atas nama keluarga Song. Karena tidak bijaksana untuk menimbulkan masalah dengan pria itu, King Sui memutuskan untuk membebaskan Song Lang. Lebih jauh lagi, dia harus menerima tawaran untuk menyelamatkan lawannya karena kekuatan pria besar yang gelap ini bukanlah bahan tertawaan. King Sui juga mulai merasakan beberapa sosok kuat di sekitar area tersebut. Kakak ketiga Hei, mengapa kamu menggertak orang-orangku di Star Moon Hall? Sebuah suara yang akrab terdengar di seberang aula. King Sui tersenyum, dia memanggil Fei Wuji yang tiba-tiba muncul di sampingnya, pria yang paling dia hormati, Marsial Paman. Kakak Wuji, ini salah paham, itu hanya kesalahpahaman. Anak-anak pasti akan bertengkar. Kali ini anakku yang salah, Lang. Aku sudah meminta kompensasi atas nama keluarga Song. Aku pasti akan menebus kesalahan saudara ini. Di sini, pria yang dikenal sebagai kakak ketiga Hei berkata dengan lugas. Dia memiliki senyum dan ekspresi yang sederhana dan lembut. Haha, bagus, jika aku tidak meributkan ini dan mengingat amandemen keluarga Song, maka aku akan mempermalukan seluruh keluarga Song. Fei Wuji tertawa terus terang. Paman ketiga, ayah, tuan, mereka, wajah Song Lang tampak pucat. Ayo kembali dan bicara, kata kakak ketiga Hei sambil mempertahankan senyumnya yang sederhana. Pada saat itu, sorakan Star Moon Hall terdengar di alun-alun, terutama sorak-sorai dari penonton pria. Mereka mulai mengepung King Sui, tetapi mundur saat King Sui mengerutkan kening. King Sui, pergilah ke tempat lelaki tua itu. Mereka gadis-gadis juga ada di sana dan semua orang telah berkumpul. Liu Li hanya mengomel bahwa kamu belum melihatnya selama lebih dari sebulan. Fei Wuji tersenyum senang. King Sui mengangguk, oke, aku akan pergi mencari orang tua juga. Fei Wuji selalu merasa terkesan setiap kali dia melihat King Sui. Anak muda ini telah meningkat terlalu cepat. Beberapa waktu lalu, dia masih meratapi aura gunung tak tergoyahkan di tubuh King Sui, karena aura Fei Wuji tidak sebermartabat King Sui. Kehidupan Fei Wuji tidak sempurna. Ia kekurangan beberapa hal, misalnya kasih sayang dari anak, ayah, ibu, gairah cinta. King Sui baru saja lolos dari kematian, dan telah melihat banyak hal. Keadaan pikiran dan persepsinya yang luar biasa, dan penghargaan memungkinkan King Sui untuk memahami aura, gunung tak tergoyahkan, yang intens secara kebetulan. Tepat sebelum 2 bulan berlalu, Fei Wuji menyadari aura di tubuh King Sui telah berubah lagi. Perubahannya seperti tambahan yang lebih ringkas tetapi sederhana pada fondasi gunung tak tergoyahkan. King Sui menyadari bahwa dia telah menghabiskan 2 bulan waktunya untuk melatih keterampilannya. Dia tidak melihat 2 wanita itu. Dia tidak ingin memikirkan hal lain, jadi dia memfokuskan waktunya pada latihannya untuk melumpuhkan dirinya sendiri.
Ketika dia sampai di tempat Chang Wuya, kedua wanita itu berjalan keluar dengan gembira ketika mereka mendengar langkah kaki King Sui dan Fei Wuji. King Sui bisa merasakan perhatian, pikiran, dan perasaan tak dikenal lainnya dari mata indah mereka yang berbintang. King Sui dengan canggung menyentuh hidungnya ketika dia melihat kepahitan yang tersembunyi di mata mereka. Huoyun Liuli berlari ke arahnya dan memeluk lehernya. Hehehe. Saat dia melihat betapa kakunya King Sui berdiri di sana, Huoyun Liuli tertawa khas, seolah menawan dan jahat. Fei Wuji tertawa kecil dan masuk ke dalam. King Sui dengan ringan meletakkan tangannya di pinggang ramping Huoyun Liuli, lalu mengangkatnya dari tanah dan memutar beberapa putaran sebelum menurunkannya. Aroma manisnya yang halus menyelimuti dan berdiam di dalam hidungnya. King Sui bisa merasakan sensasi lembut dan indah dari pelukan saat dia terombang-ambing sesaat. Seorang wanita seperti King Sui sudah lama tidak merasakan rasa, daging, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia dengan cepat melepaskan Huoyun Liuli. Pada saat itu, King Sui melihat sedikit geli di antara matanya. Huoyun Liuli tertawa beberapa saat lagi dan mendorong King Sui ke arah Chang Hai Mingyue. Tenang saja tunanganmu sebelum dia diculik oleh orang lain. Liuli, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Huoyun Liuli terkikik dengan cerdik saat dia berjalan langsung ke rumah. King Sui mengerti bahwa Huoyun Liuli sedang berbicara tentang bagaimana Song Lang mencoba merayu Chang Hai Mingyue. Dia juga tidak tahu berapa lama dia telah diganggu oleh anak malang itu dalam waktu sesingkat ini. Haha, Yue, biarkan aku mendengarmu memanggil suamimu, bagaimanapun juga, kamu adalah tunanganku sekarang. King Sui dengan lembut memeluk pinggang halus Chang Hai Mingyue. King Sui menjadi bersemangat dengan perasaan yang luar biasa ini, seolah-olah dia mengambang dan tidak bisa menahan tanah. Ini bukan pertama kalinya mereka berinteraksi di antara tubuh mereka. Mungkin dia telah mencuri ciumannya sekali, tetapi dia akan selalu merasa tersentuh dengan cara yang tak terlukiskan. Dia berjanji pada King Sui bahwa dia akan membiarkannya memeluknya. King Sui, tolong jangan dengarkan omong kosong Liuli. Chang Hai Mingyue tidak berusaha melepaskan diri dari pelukan King Sui, karena dia tidak akan mengambil keuntungan darinya meskipun dia memeluk pinggangnya. Tapi dia agak main-main dengan kata-katanya. Murid mana dari Stardai Hall yang kamu rasakan? King Sui tersenyum main-main. Pada saat ini, King Sui 3 bagian sopan, 3 bagian lembut, dan 3 bagian jahat, dan 1 bagian gigih. Chang Hai Mingyue melihat bahwa King Sui ada di sampingnya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak dapat melihat melalui dia dengan jelas, seolah-olah dia bahkan lebih asing dari sebelumnya. Namun, dia tidak menolak King Sui. Dia ingat hal-hal yang telah dilakukan King Sui untuknya, dan menatap King Sui sejenak. Mata gelapnya menatap King Sui tanpa berkedip. King Sui merasa tidak wajar dengan matanya yang dalam tanpa batas menatapnya, jadi dia dengan ringan menepuk bahunya yang menonjol. Saat dia merasakan tepukan di bahunya yang halus dan lembut, Chang Hai Mingyue tersentak dari linglung dan berseru. Wajahnya merona merah jambu karena malu. King Sui bingung dari matanya yang indah dan bulu matanya yang panjang dan rapi. Kecantikannya sudah cukup untuk membuat King Sui bergetar. Ayo masuk, tidak baik berada di sini seperti ini. Suasana ambigu berlangsung sesaat saat Chang Hai Mingyue berbicara dengan lembut. Dia tidak menjawab pertanyaan mengejek King Sui karena dia merasa tidak perlu membahas lebih lanjut tentang topik yang tidak masuk akal. King Sui tersenyum dan mengangguk sambil melepaskan pinggang halus Chang Hai Mingyue. Dia kemudian berjalan di sampingnya ke ruang tamu. Ketika Chang Wuya melihat King Sui sekali lagi, dia menatap dengan keheranan yang jelas. Tapi King Sui sudah memberinya terlalu banyak kejutan, jadi Chang Wuya bisa menerima situasinya meski terkejut. Saat dia melihat King Sui dan Chang Hai Mingyue, Chang Wuya tersenyum puas karena keduanya berjalan berdampingan. Saya minta maaf saya tidak datang mengunjungi orang tua untuk sementara waktu. King Sui tersenyum saat berbicara dengan Chang Wuya. Haha, anak muda harus lebih fokus pada pelatihan. Anda melakukannya dengan baik. Orang tua ini dapat merasakan bahwa Anda memiliki hati. Meskipun saya sudah tua sekarang, saya masih berpengalaman dengan beberapa hal. Jika Anda memiliki sesuatu yang mengganggu Anda, silakan bicara kepada saya. Mungkin saya masih bisa membantu Anda. Saya hanya memiliki kalian yang tersisa. Kata-kata Chang Wuya baik. King Sui bisa merasakan ketulusannya melalui kata-katanya. Tidak ada ketidakjujuran dalam suaranya. Yang terpenting, King Sui bisa merasakan betapa Chang Wuya ingin dia dan Chang Hai Mingyue berjalan melalui jalan bersama, mungkin juga dengan Huoyun Liuli. King Sui, alasan aku ingin bertemu denganmu adalah untuk benar-benar membicarakan bisnis dengan keluarga Song. Chang Wuya tersenyum lembut saat dia duduk di dekat meja kopi di sekitar semua orang. King Sui terkejut,
Untuk dapat membuat lelaki tua itu memulai topik tentang keluarga tertentu harus menjadi keluarga yang kuat, setidaknya cukup kuat di Istana Surgawi. King Sui benar-benar siap untuk mendengarkan. Kamu tidak perlu khawatir, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku akan membantumu. Selama kamu tidak mengambil nyawa yang tidak bersalah, aku akan membantumu. Apapun itu, aku akan melindungi hidupmu. Terlebih lagi, ini hanyalah pertukaran normal di antara kita. Chang Wuya berkata ketika dia memperhatikan bagaimana King Sui bertindak sedikit gugup. King Sui memiliki ketenangan pikiran lagi setelah mendengarkan kata-kata Chang Wuya. Ia merasa mendapat penopang, seperti bersandar pada pohon besar yang kokoh. Jika dia tidak memiliki restu dan perlindungan dari para senior, dia akan menjadi pengecut sepanjang hidupnya. Seorang jenius akan gagal sebelum waktunya juga. AST 310 wanita keluarga Feng, Penatua Yun, keluarga Song besar di Istana Surgawi, diturunkan dari generasi ke generasi, dan dianggap sebagai keluarga yang mengikuti era Istana Surgawi yang panjang. Dari awal sampai sekarang, ada banyak tetua tertinggi yang hampir termasuk yang terkuat di dalam Stardai Hall. Masih ada 3 tetua tertinggi di Stardai Hall, dari keluarga Song saat ini, 10 tetua lainnya, serta murid utama, di mana sejumlah besar upaya dihabiskan untuk memelihara. Chang Wuya tertawa. King Sui menemukan sesuatu dari pesan ini, tetapi tidak dapat menunjukkannya dengan tepat. Dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba dan berkata kepada Chang Wuya dengan kaget, Tuan Tua mengatakan bahwa Stardai Hall sedang mempertimbangkan perubahan dari warisan sekte menjadi warisan aristokrat. Chang Wuya tetap diam dan hanya tersenyum pada King Sui, akhirnya mengangguk dengan senang. King Sui kemudian mengingat tindakannya yang tidak disengaja hari ini, dan bertanya-tanya apakah dia telah membuat keluarga Song merusak kapal dengan tar senilai setengah sen. King Sui memandang Chang Wuya dan menyadari bahwa tuan tua itu masih duduk di sana sambil tersenyum. Tidak bisakah Wuya menunggu sebentar sebelum berkata, kamu telah benar-benar menyinggung keluarga Song kali ini, oleh karena itu bahkan jika kamu meminta kami mengawasimu, kamu harus ingat untuk bertindak hati-hati setiap kali kamu keluar dari Istana Surgawi. Anda mungkin merasa nyaman di Istana Surgawi karena tidak akan terjadi apa-apa, tetapi ingatlah untuk berhati-hati ketika Anda tidak berada di Istana Surgawi. Chang Wuya dengan serius dan berulang kali memperingatkan King Sui. Terima kasih, Tuan Tua. King Sui menjawab dengan tulus. Chang Wuya masih sama seperti dulu, dan King Sui benar-benar berterima kasih atas pria tua yang baik hati di depannya ini. Berita tentang King Sui, murid Star Moon Hall, mengalahkan murid utama Stardai Hall menyebar lebih cepat daripada api. Dalam beberapa saat, seluruh Istana Surgawi telah mengetahuinya. Star Moon Hall sekarang dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan, setiap muridnya bergegas untuk menyebarkan berita. Sekarang lebih ramai daripada selama tahun baru, dan suasananya membuat seseorang merasa tidak nyaman jika dia tidak berbagi informasi dengan orang lain. Jadi, dalam beberapa saat, nama King Sui dan berita bahwa dia mengalahkan murid utama Stardai Hall diketahui semua orang di Star Moon Hall. Keluarga lagu. Ayah, itu adalah pertama kalinya Song Lang merasa sangat malu, berdiri di depan ayahnya. Ayah Song Lang, Song Yuanzhan adalah pria parubaya yang sama tajamnya namun dewasa, dan jubah kuning dengan lapisan ungu memberinya sentuhan ekstra elegan dan bermartabat. Fitur wajah Song Lang sangat mirip dengan Song Yuanzhan, Song Lang seperti versi muda dari Song Yuanzhan. Pada saat ini, wajah Song Yuanzhan berwarna hijau kehitaman, dan bibirnya bergetar, siapapun bisa melihat bahwa dia penuh amarah. Darahnya mendidih ketika dia menatap Song Lang. Pak, Song Lang menutupi wajahnya dan menatap ayahnya yang dihormati dengan tidak percaya. Ayah yang menyayanginya sejak masa mudanya, dan tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya, benar-benar menamparnya hari ini. Saat ini, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Tatapannya terhadap ayahnya juga menjadi aneh, dan yang mengejutkan, dia menyadari bahwa semburat kebencian berangsur-angsur muncul di hatinya. Hal bodoh, menyia-nyiakan puluhan tahun usahaku. Anda benar-benar mengecewakan saya. Menyelesaikan kalimat itu, postur tinggi dan lurus Song Yuanzhan tampak sedikit membungkuk. Dia telah mempersiapkan keluarganya selama puluhan tahun, tidak termasuk 3 tetua tertinggi dan 10 tetua yang sudah hadir, dia juga memiliki orang-orangnya di aula lain. Dia hanya berharap putranya mencapai posisi penguasa istana, mempromosikan rakyatnya sendiri, dan melarang orang lain, akhirnya memberi keluarga Song kendali atas Stardai Hall. Tapi sekarang, posisi murid utama putranya diambil. Orang tua dari keluarga lain pasti akan menggunakan ini untuk membuat keributan besar. Tidak hanya itu, reputasi Song Family juga rusak secara signifikan ketika keluarga yang selama ini kuat dikalahkan oleh Star Moon Hall. Kakak, jangan salahkan Lang Er, kemampuan itu jauh di atas Lang Er,
kata kakak ketiga kepada Song Yuanzhan. Kamu tidak punya otak, kamu sombong dan kurang ajar karena kemampuanmu, tetapi kemampuan itu adalah obatku. Anda benar-benar berpikir Anda jenius, hal bodoh. Kamu adalah kematianku. Song Yuanzhan menjadi lebih marah saat dia memarahi. Song Lang menunduk. Dia belum pernah dimarahi sebelumnya, dan sekarang ada gelombang kebencian di matanya saat dia perlahan mundur. Dia tidak bisa menerima ledakan tiba-tiba ayahnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut keperakan, berpakaian putih masuk. Dia bertubuh sedang dan tidak memiliki janggut, tetapi fitur yang paling mencolok darinya adalah mulutnya, bibirnya sangat tipis. Paman ketiga, kamu di sini. Apa kabar? Song Yuanzhan melihat lelaki tua itu dan dengan cepat maju untuk menyambut. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tampak menghina saat dia tersenyum dengan bibir tipisnya itu. Dia kemudian memandang Song Yuanzhan dan berkata, gelar kepala murid Lang Er telah diambil, dan murid utama berikutnya hanya memiliki satu syarat yang harus dipenuhi. Suara lelaki tua itu sedikit melengking dan sangat aneh, tetapi Song Yuanzhan dan Hei San tetap tidak berubah, seolah-olah mereka sudah terbiasa. Kondisi apa? Kalahkan dari Star Moon Hall, dan kamu akan menjadi murid utama Stardai Hall. Lagu Yuanzhan menjadi diam. Secara bersamaan di Stardai Hall, itu dipenuhi dengan pembicaraan dan emosi. Banyak yang mengutuk ketidakmampuan dan ketidakmampuan Song Lang, bahwa dia benar-benar dipukuli oleh orang-orang dari Star Moon Hall. Sementara beberapa dalam penderitaan, yang lain dalam kegembiraan. Keluarga Feng memiliki perhatian yang berbeda dari keluarga Song. Anggota inti keluarga sekarang berkumpul di aula utama, banyak dari mereka adalah anggota tua dengan garis-garis putih rambut. Duduk di kursi utama adalah seorang lelaki tua bertubuh sedang, bertubuh proporsional. Setengah kepala dari rambut putih membuatnya tampak terkoordinasi dengan sekelilingnya. Sepasang mata yang cerah, sipit dan panjang memperhatikan sekelompok orang yang duduk rapi di bawah, dan senyum samar di wajahnya memberi kesan bahwa dia kuat dan cepat dalam pekerjaannya. Kepala keluarga, keluarga Song mengambilnya di lain waktu, sekarang saatnya untuk keluarga Feng. Seorang pria tua yang sama berdiri dan berkata kepada kepala keluarga Feng di kursi utama. Penatua Luo benar, kepala keluarga. Kami telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun dan gelar murid utama adalah langkah penting bagi kami, itu adalah batu loncatan yang kuat untuk serangan dan pertahanan, komentar seorang pria muda yang halus sambil berdiri. Hal-hal mungkin tidak berjalan lancar. Pada saat yang sama, seorang wanita dewasa yang glamor di sebelah kirinya berdiri dan berbicara. Usia wanita itu tidak terlihat, dan suaranya, meskipun indah, menceritakan pengalaman hidupnya. Dia juga memiliki sepasang mata yang bersinar dengan kebijaksanaan di wajahnya yang menakjubkan, dan tubuh yang ramping namun penuh yang menopang pakaiannya, dadanya bergetar lembut saat dia berbicara. Garis dari pinggang ke pinggulnya seperti karya alam, menonjolkan kepenuhan pinggulnya, sementara kakinya yang ramping lurus dan proporsional, memberikan kesan elegan. Saat wanita itu menyelesaikan kalimatnya, banyak yang memandangnya. Di antara mereka yang melihat, banyak dari penampilan mereka yang cabul dan jahat. Dia adalah wanita yang benar-benar dewasa, seolah-olah dia tidak bisa merasakan tatapan mereka, dan hanya menatap lurus ke arah kepala keluarga. Penatua Yun, lanjutkan. Kepala keluarga Feng tersenyum percaya diri. Tuan Istana, jika boleh saya katakan, penarikan gelar murid utama dari keluarga Song adalah kesempatan bagi kami. Namun, itu sama untuk orang lain, meskipun itu tidak penting. Mata bijaksana wanita itu tertuju pada Tuan Istana, dan ekspresi matanya tidak bisa ditembus. Anda sedang berbicara tentang Star Moon Palace Lord, jawab kepala keluarga Feng lembut. Iya, Tuan Istana sudah mengetahui keputusan keluarga Song, tetapi tidak ada bukti atau alasan untuk mencegahnya. Dia memiliki waktu yang terbatas, tetapi dia tidak berniat membawa beban ini untuk menunjukkan kepada leluhurnya, jadi dia pasti akan menemukan cara untuk menghentikannya agar tidak terjadi. Mata cerah wanita itu menatap lurus ke arah kepala keluarga. Banyak pria menatap matanya dengan penuh semangat, bahkan sekelompok pria tua tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Wanita ini hanya memberikan kesan dan licik yang tak tertandingi. Beberapa lelaki tua tampak seperti mereka telah melalui banyak hal tetap diam, mata mereka yang sedikit tertutup tetap terpejam, dan mereka duduk diam. Tidak peduli apa, kita harus mengirim Tian Er ke kursi ketua murid, bahkan jika kita harus menunggu 10 tahun, kata kepala keluarga Feng dengan tegas. Kepala keluarga, yakinlah. Hanya segelintir orang yang mampu meraih gelar tersebut, di antaranya adalah mereka yang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Tuan Istana juga sama jijiknya dengan mereka, jadi satu-satunya yang benar-benar harus kita tangani adalah kurang dari 5, komentar wanita itu dengan lembut.
Penatua Yun, jika Anda punya ide, jangan ragu untuk mengungkapkannya, hanya orang-orang kami yang hadir di sini. Satu kata dari kepala keluarga Feng membuat semua orang di aula utama merasa hangat. Wanita itu melihat sekeliling dan tersenyum, dan untuk sesaat terdengar suara orang menelan air liur mereka. Seolah-olah itu adalah pemandangan biasa, dia melanjutkan untuk mengatakan, Tuan Istana telah mengatakan bahwa kita harus mengalahkan orang itu dari Starmoon Hall jika kita menginginkan gelar murid utama, jadi kita bisa membuat keributan tentang ini, dan memaksa orang itu untuk membuat gerakan tanpa ampun atau mempermainkan kita. Kan pada saat yang sama, King Sui sedang berkonsultasi dengan Chang Wuya tentang beberapa pertanyaan tentang seni bela diri, anekdot aneh di daratan, dan wilayah dari beberapa pengaruh. King Sui, jika seseorang datang kepada Anda untuk meminta bantuan, atau beberapa masalah yang tidak memakan banyak usaha, Anda dapat menyetujui dan dari mereka, menasihati item yang Anda butuhkan. Ingatlah untuk menuntut selangit. Chang Wuya menyeringai pada King Sui, sepasang mata yang penuh kebajikan dipenuhi dengan kebijaksanaan dan ketegasan yang maha tahu. King Sui sedikit bingung, tetapi mengangguk dengan serius. Sore harinya, Huoyun Liuli mengajak King Sui dan Chang Hai Mingyue jalan-jalan, dan Chang Wuya tersenyum lega saat mereka pergi. King Sui, ayo pergi ke belakang gunung, di sana tenang. Huoyun Liuli berkata kepada King Sui saat mereka berjalan keluar dari pintu. Berbicara tentang bagian belakang pegunungan dan betapa sunyinya itu, King Sui tidak bisa tidak mengingat pria yang ketakutan setengah mati olehnya. Ada banyak pasangan liar di sana. Apa yang dipikirkan Huoyun Liuli, menarik mereka ke sana. Meskipun dia tahu pasti bukan itu, imajinasi dan hati King Sui mengembara dan menatap dua puncak wanita dan tubuh seperti dewi. Keduanya membalas tatapan marah pada King Sui, terutama Huoyun Liuli, yang membentak, yang begitu buruk dengan niat jahat tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. AST 311 bahkan menantu yang jelek perlu bertemu menantunya, pancing emas murni. Kamu, berani memiliki niat jahat tetapi tidak berani untuk menindaklanjutinya. Mendengar ini, darah King Sui mendidih. Iblis wanita ini akan selalu mengatakan hal-hal yang memberinya dorongan untuk merobek pakaiannya dan menghukumnya di tempat. Memikirkan bagaimana dia masih belum berhasil membuat King Sui merasa sangat tidak berdaya, meskipun dia telah dibangkitkan olehnya berkali-kali sejak dia tahu bagaimana memilih lokasi terbaik. Namun, bahkan ketika waktu berlalu, King Sui tidak cukup berkulit tebal untuk melepas pakaiannya. Kali ini, King Sui masih merasa sangat tidak berdaya, karena ada Chang Hai Mingyue. King Sui tidak tahu mengapa dia mengkhawatirkan apa yang dirasakan wanita ini. Dia tidak tahu apakah dia mencintai mereka berdua, tetapi dia merasa sulit untuk membuang mereka. Itu seperti kekerabatan, tetapi ada sesuatu yang berbeda. King Sui tidak menyangkal bahwa dia adalah seorang pemain, tetapi dia tidak sembarangan. Dia memiliki kerinduan yang kuat terhadap wanita cantik, tetapi akan cenderung memberi mereka pertimbangan. King Sui mendambakan kehidupan dengan banyak istri dan selir, tetapi dia tidak dapat menemukannya di dalam dirinya untuk mengatakannya kepada mereka. Sambil menghela nafas, dia menatap Huoyun Liuli dengan tidak senonoh saat mereka menuju ke belakang gunung di tengah tawanya yang cantik. Sinar matahari sore membuat bayangan panjang bagi mereka bertiga yang terkadang saling tumpang tindih. Sekarang di musim dingin, banyak tanaman di belakang gunung yang gundul, memberikan perasaan suram, meratapi betapa tak terbatasnya dunia ini. King Sui dan kedua wanita itu berjalan di jalur gunung, menginjak dedaunan kering yang tertiup angin. King Sui merasa bahwa momen ini sangat menenangkan, sehingga dia bahkan bisa merasakan detak jantungnya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Mungkin karena Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli juga merasakan hal yang sama, jadi mereka bertiga tidak mengatakan sepatah kata pun. Siapapun yang mereka temui di jalan akan memandang King Sui dengan iri. Dengan wanita cantik sebagai teman, itu adalah perasaan yang sangat menyenangkan. King Sui, apakah kamu akan mewakili Starmoon Hall dalam kompetisi antara berbagai aula tahun depan? King Sui tidak terkejut bahwa dia akan menanyakan ini. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan murid utama dari aula Stardai, jadi bahkan jika dia menghadiri kompetisi antara berbagai murid utama, itu tidak akan menyebabkan Gongsun Jianwu kehilangan muka. Dia mungkin tidak akan memiliki pilihan apakah dia akan menjadi orang yang pergi juga. Mungkin, Penatuamo pernah memberitahu saya bahwa Tuan Istana bermaksud membiarkan saya berpartisipasi di dalamnya. King Sui terkekeh, berjalan-jalan dengan dua wanita di area luas di belakang gunung. Lanskap yang berfluktuasi membuat King Sui merasa tercengang akan keagungan gunung Istana Surgawi, dan misteri pencipta semua makhluk hidup. Gunung yang menjulang setinggi puluhan ribu meter di atas permukaan laut ini, dengan undakan batu terpotong, mengarah ke puncak.
Hanya proses ini saja yang merupakan proyek besar, memotong secara paksa ke pegunungan. Saya menantikan penampilan Anda pada hari itu. Ini pasti akan membuka mata. Chang Hai Mingyue tersenyum, tetapi mata hitamnya yang dalam menyembunyikan sedikit kekhawatiran. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk berpartisipasi dalam acara ini karena tujuan saya bukan untuk mengalahkan murid utama itu, juga bukan untuk berjuang menjadi murid utama. Saya hanya ingin menjalani kehidupan normal, kata King Sui dan membiarkan menghela nafas. Pada saat itu, watak King Sui, ditambah nada suaranya, membuatnya tampak seperti orang yang telah melalui banyak hal. Dia juga memiliki pesona jantan yang sulit untuk dijelaskan, sesuatu yang hanya dia miliki setelah wataknya berubah. King Sui tidak membuat keributan tanpa alasan. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang kutu buku yang tinggal di rumah tanpa ambisi besar, hanya berharap bahwa dia akan bertemu dengan wanita yang dia sukai, memiliki keluarga yang sederhana, untuk bersama orang tuanya, memiliki sepasang putra dan putri di masa depan, punya uang untuk dibelanjakan. Namun, sejak hari pertama dia datang ke dunia ini, sudah ditakdirkan bahwa ini hanya angan-angan. Dia memiliki terlalu banyak beban emosional, yang bahkan jika dia harus meletakkannya, dia tidak akan merasa bahagia. Itu sebabnya King Sui memutuskan untuk menggulingkan gunung yang berat di dalam hatinya. Hanya dengan begitu dia akan bisa menjalani kehidupan sederhana yang dia inginkan. Tetapi setelah menjatuhkannya, King Sui tahu bahwa kehidupan sederhana yang dia inginkan mungkin telah meninggalkannya untuk selamanya. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli melihat ekspresi King Sui dan tahu apa yang dia pikirkan dan tidak tahu harus berkata apa. Daripada menghiburnya, mereka merasa lebih baik tetap diam. King Sui, kamu berjanji bahwa kamu akan tinggal di Istana Surgawi selama 3 tahun. Ini belum setahun, kamu tidak diizinkan untuk menarik kembali kata-katamu, kata Chang Hai Mingyue dengan serius, dengan ekspresi yang sulit bagi orang lain untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. 3 tahun terlalu jauh. Mingyue, aku berjanji padamu bahwa aku akan tinggal di sini dan menghabiskan tahun baru tahun depan di sini. Setelah itu, aku ingin pulang. Aku harus kembali untuk melakukan beberapa persiapan. Jawab King Sui, menatap Chang Hai Mingyue dengan serius. King Sui, biarkan aku kembali bersamamu. Aku rindu rumah, selah Huoyun Liuli. Kata-katanya, aku rindu rumah, membuat mata Chang Hai Mingyue menjadi kusam, ekspresinya berkerut. King Sui meraih ke tangannya, memberinya sedikit kehangatan, sementara pada saat yang sama, membiarkan dia tahu bahwa dia sangat peduli padanya, dan bahwa dia ada di sana untuknya. Baiklah, Mingyue, apakah kamu ingin tinggal di sini di Istana Surgawi atau pergi bersamaku dan Liu Li ke daerah kita? Ini adalah daerah yang cukup terpencil dan cocok untuk istirahat. Mendengar kata-kata King Sui, Huoyun Liu Li juga menyadari bahwa dia telah mengucapkan kata-kata yang salah. Dia dengan cepat berkata, itu benar, kakak perempuan bisa kembali bersamaku. Kita akan pergi mengunjungi tempat King Sui. Bagaimana menurutmu? Huoyun Liu Li sangat pintar, segera mengubah topik menjadi topik dengan suasana hati yang genit, membuat Chang Hai Mingyue merasa seolah-olah sedang mengunjungi keluarga King Sui, mengakui hubungan mereka, atau... Chang Hai Mingyue tampak sedikit cemas, mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui, apakah itu nyaman? Suaranya sangat lembut, tapi itu membuat King Sui tersenyum bahagia, bahkan menantu yang jelek pun perlu bertemu dengan mertuanya, apalagi Yue Wei bukan menantu yang jelek. Tentu saja saya akan senang jika Anda bisa datang. King Sui, sampah apa yang kamu bicarakan? Chang Hai Mingyue menggedor dada King Sui dengan ringan. King Sui melihat ekspresi malu yang langka di wajahnya. Dia terbiasa dengan penampilannya yang agung dan cantik sehingga penampilannya saat ini memberinya perasaan geli. Kalau begitu selesai, setelah tahun baru tahun depan, kami berangkat. Mereka bertiga mulai mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting. Mungkin karena mereka telah mengambil jalan yang lebih terlihat, mereka jarang menemukan sejoli, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan berciuman paling banyak. Hanya beberapa meter jauhnya adalah pasangan yang tampak seolah-olah mereka telah dipisahkan oleh hidup dan mati, dan dengan marah mengisap dan menggigit bibir satu sama lain, tangan mereka saling bergesekan. Tapi sementara pakaian mereka sangat berantakan, mereka tidak memamerkan kulit. Itu adalah ciuman yang begitu dalam sehingga seolah-olah tidak ada orang di sekitar mereka. King Sui memandang mereka dengan penuh minat, sementara kedua wanita itu menundukkan kepala mereka dan mendorong King Sui untuk berjalan lebih cepat. Pasangan itu terkejut dan dengan cepat berpisah, tersenyum pada King Sui dan berkata, "Hai, King Sui. Hai. Kalian berdua tolong lanjutkan, lanjutkan." King Sui menyeringai, tidak mengharapkan pihak lain untuk secara terbuka menyambutnya. Setelah berjalan agak jauh,
Mereka sekali lagi membuat heran beberapa pasangan sejoli lainnya yang semuanya akan menyambut King Sui dengan hangat. Bahkan ada orang yang akan melemparkan pandangan sugestif ke arahnya, mengatakan bahwa mereka akan menyerahkan tempat untuk King Sui. Pada akhirnya, King Sui dan kedua wanita itu hanya bisa kembali. King Sui menebak bahwa akan sulit untuk memiliki kesempatan lain untuk mengunjungi bagian belakang gunung lagi. Bagaimana bagian belakang gunung? Bagaimana kalau kita bergabung dengan mereka lain kali? King Sui tersenyum menggoda. Jika Anda bisa membuat Sister Mingyue setuju, maka saya akan setuju, kata Huoyun Liuli dengan licik dan mengedipkan matanya yang menggoda pada King Sui. Mereka berjalan perlahan, dan ketika mereka tiba kembali di kediaman Chang Wuya, setengah sore sudah berlalu. King Sui merasa bahwa hari itu sangat memuaskan, secara mental. Saat itu suara langkah kaki datang dari luar, dan kemudian sebuah suara nyaring terdengar, saudara King Sui ada di sini, kan? Fei Wuji tertawa. King Sui, ayo keluar dan lihat. Lihat apa yang telah disiapkan oleh kakak ketiga Hei untukmu sebagai kompensasi. King Sui tersenyum pahit dan mengangguk. Selain Chang Wuya, mereka semua pergi. Ada seorang pria kecoklatan dan 5 pria muda di belakangnya, masing-masing memegang sebuah kotak. Kotak-kotak itu tampaknya tidak terlalu besar, mereka panjang dan rata, tetapi salah satunya lebih besar dari yang lain. Penatua Fei, saudara King Sui, ini adalah tanda penghargaan saya untuk berterima kasih kepada saudara King Sui karena telah bersikap lunak terhadap saya. Kata kakak ketiga Hei. Dia tersenyum lalu melambaikan tangannya. Beberapa pria di belakangnya yang membawa kotak datang ke King Sui. Fei Wuji terkekeh dan kemudian diam. King Sui tidak berharap klan Song benar-benar mengirim hadiah, tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti alasannya. Song Lang juga seorang ahli tingkat Martial King. Ketika bertemu dengan kegagalan, dia bisa berdiri lagi. Saudara King Sui dapat melihat apakah hadiahnya sesuai dengan keinginan Anda, kata saudara ketiga Hei sambil tersenyum. King Sui memandang Fei Wuji, bingung. Yang terakhir tersenyum dan mengangguk. King Sui melihat ke arah kakak ketiga Hei, tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berjalan menuju kotak pertama, mengulurkan tangannya untuk membukanya secara bertahap. Apa yang muncul di hadapannya adalah Rosa Laevigata 1000 tahun, 1. King Sui melihat ramuan obat 1000 tahun. Sementara Rosa Laevigata dianggap sebagai ramuan obat biasa, setelah mencapai 1000 tahun, itu akan seperti burung gereja naik ke jajaran burung phoenix. Dia juga memiliki beberapa Rosa Laevigata di alam Valet Jade Immortal, tetapi mereka masih terlalu muda. Karena itu, Rosa Laevigata 1000 tahun ini masih cukup bagus. Setidaknya itu adalah sesuatu yang bisa dia gunakan. Menuju ke kotak kedua, King Sui membukanya. Apa yang muncul di hadapannya adalah batu yang memiliki warna merah seperti darah. Batu akik merah. King Sui melihat warnanya, melihat bahwa itu seukuran telur merpati dan aura tajam yang dipancarkannya, dia yakin itu pasti kelas 3. King Sui cukup senang dengan itu karena itu akan bisa memberinya lebih banyak kekuatan. Memikirkan batu berharga hitam, King Sui secara bertahap menutup kotak, merasa bahwa batu akik merah seharusnya cukup bagus. Namun, dibandingkan dengan batu berharga hitam dari kelas yang sama, itu harus sedikit lebih lemah. Dunia ini menekankan pada kelincahan dan kekuatan, dan di antara keduanya, kekuatan lebih berharga. Hanya saja King Sui bingung apakah batu akik merah kelas 3 dapat segera dipasang. Memasang senjata membutuhkan penggalian, lubang, yang akan membutuhkan formasi, dan sintesis bau. King Sui memikirkan bagaimana mungkin akan sulit bahkan untuk membuka lubang pada pedang biduk, tetapi palu pengguncang surga mungkin merupakan pilihan yang baik. Bagaimanapun, senjata ini sendiri menekankan pada kekuatan. King Sui menutup tutupnya. Kedua item ini bukan apa-apa bagi Song Clan, tetapi itu dianggap cukup baik untuknya, dan 3 item lainnya kemungkinan juga tidak akan terlalu buruk. Setidaknya harus ada satu yang lebih rapi. Memikirkan hal ini, dia membuka yang ketiga. Tongkat pancing. King Sui melihat pancing berwarna merah yang dilipat dan ditempatkan di dalam kotak. Dia merasa bahwa pancing ini memiliki kekuatan misterius, dan terkejut dengan kenyataan bahwa itu terlihat persis sama dengan yang ada di imajinasinya. Pancing emas murni. King Sui sangat gelisah sekali. Pancing emas murni adalah pancing misterius yang ditempa menggunakan emas kemurnian misterius. Dikatakan bahwa pancing emas murni dapat digunakan untuk menangkap beberapa makhluk misterius. Namun, King Sui tidak mengerti mengapa klan Song memberinya ini. Apakah mereka tidak tahu betapa berharganya pancing emas murni ini? Atau apakah mereka tidak mendapatkan apa-apa setelah menggunakan pancing ini? King Sui belum pernah mendengar tentang emas murni di dunia ini. Itu bukan bahan yang fantastis,
hanya jenis logam yang sangat langka dan misterius. Pancing tampak sangat indah. Apakah itu alasan mengapa itu diberikan kepadanya sebagai hadiah? 1. Rosa laevigata, mawar Cherokee, mawar putih harum yang berasal dari Cina Selatan dan Taiwan Selatan hingga Laos dan Vietnam, dan invasif di Amerika Serikat. AST-312 Refining Demons kartu binatang iblis misterius, Golden Willow Dew. Apakah itu tindakan yang tidak disengaja atau apakah itu pengungkapan karakternya? King Sui berpikir dalam hati. Dia menduga bahwa kemungkinan besar tidak ada seorang pun di klan Song yang bisa memancing dengan pancing emas murni ini. King Sui bertanya-tanya apakah dia bisa memancing untuk mendapatkan mutiara, batu akik, batu unik, dan makhluk misterius yang hidup di air yang dapat digabungkan dalam alkimia, dengan nilai yang lebih tinggi daripada ramuan obat 1000 tahun itu. King Sui berjalan untuk membuka kotak keempat. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah kartu, yang merupakan kristal berwarna putih keperakan. Namun, King Sui tercengang, itu adalah kartu yang dia kenal. Kartu transformasi. Mengapa harus ada kartu transformasi? Bisakah kartu transformasi ini digunakan? King Sui melihat bahwa tidak ada deskripsi yang tertulis di atasnya, tetapi ada gambar harimau yang jelas. King Sui ingat dengan sangat jelas, harimau, setelah transformasi, seseorang akan mendapatkan kekuatan yang kuat, dan kecepatannya akan berkurang setengahnya. Namun, King Sui tahu bahwa tidak mungkin untuk melalui transformasi. Lalu apa gunanya, kartu transformasi? Saat King Sui menyentuhnya, dia bisa merasakan ada kekuatan misterius yang datang darinya. Perasaan itu mirip dengan batu yang berharga tetapi juga memiliki perbedaan yang jelas. King Sui perlahan menutup kotak itu, tetap tersenyum di wajahnya. Dia sebenarnya merasa cukup senang sekarang, tetapi tidak mengungkapkannya secara terbuka. Setelah dia membuka kotak kelima, King Sui tersenyum. Dia tahu bahwa kakak ketiga Hei mengatakan bahwa Song Clan akan memberinya hadiah yang akan membuatnya puas. Dan sekarang, kakak ketiga Hei masih menatapnya, tersenyum. Itu karena di kotak kelima, sebenarnya ada berlian seukuran kepalan tangan. Berlian. King Sui tahu bahwa jenis batu ini dianggap cukup berharga, dan merupakan salah satu biji terkuat dan tertajam di dunia dari 9 benua. Hanya saja dia tidak tahu sudah berapa tahun berlian ini, tetapi hanya namanya saja yang bisa menunjukkan bahwa itu sangat berharga. Sepertinya ini adalah hadiah utama, dan yang lainnya hanya item pelengkap. Namun, yang membuat King Sui senang adalah mereka tidak tahu bahwa barang-barang yang menyertainya tidak kalah berharganya dengan King Sui, tetapi lebih berharga. King Sui perlahan menutupnya, dan melihat ke arah kakak ketiga Hei yang sedang tersenyum. Saudara King Sui, apakah kamu puas dengan hadiah ini? Kakak ketiga Hei tersenyum. Puas, sangat puas. Tolong sampaikan terima kasihku kepada Song Clan. King Sui tersenyum, nadanya tulus. Lagi pula, semua orang hanya memasang pertunjukan. Karena itu masalahnya, kami tidak akan terus mengganggu. Meninggalkan hadiah, yang lain mengikuti kakak ketiga Hei keluar. King Sui tidak tahu harus merasakan apa. Song Clan pasti tidak akan membiarkan ini apa adanya. Semakin kuat klan, semakin tidak diperbolehkan bagi klan untuk memiliki rasa malu yang dibawa ke mereka. Mereka saat ini tidak berdaya melawannya, jadi itulah mengapa mereka menawarkan sikap ramah ini untuk menunjukkan bahwa klan Song murah hati, untuk meninggalkan reputasi yang baik. King Sui, jangan jatuh cinta pada penampilan jujur kakak ketiga Hei. Aku sangat mengenalnya. Dia kejam dan tenang, kata Fei Wuji sambil tersenyum santai, dan kembali masuk. King Sui tersenyum, mengetahui bahwa Fei Wuji sedang mengingatkannya. King Sui mengambil kotak-kotak dengan pancing emas murni dan kartunya, sementara kedua wanita itu membantunya membawa sisanya ke ruang tamu. Bagaimana, King Sui? Chang Wuya melihat King Sui dan kedua wanita itu memegang kotak saat mereka masuk. Haha, masih baik-baik saja. Tapi aku ingin tahu apa gunanya kartu ini. King Sui tersenyum, membuka kotak itu. Haha, kartu ini juga dikenal sebagai kartu binatang iblis. Sayang sekali ini hanya kartu biasa, dan nilainya kecil, kata Chang Wuya sambil tersenyum sambil melihat kartu harimau itu. Tuan tua mengetahui kartu binatang iblis ini. King Sui berkata dengan terkejut. Ekspresi terkejutnya terlihat oleh semua orang tanpa ada penyembunyian. Chang Wuya menatap King Sui sebentar sebelum dia berkata, meskipun kartu binatang iblis ini adalah barang langka dan sangat berharga, kartu harimau seperti ini sangat tidak berguna. Setelah menggunakan kartu harimau, dalam waktu 4 jam, itu akan meningkat sedikit serangan dan kemampuanmu untuk menembus pertahanan orang lain. Namun, efek sampingnya adalah kecepatanmu akan berkurang setengahnya, dan kartu binatang iblis akan menghilang setelah digunakan.
King Sui memikirkannya. Bukankah ini bagaimana efek penguatan bekerja? Mungkinkah, kartu transformasi, di dunia 9 benua tidak akan memungkinkan seseorang untuk berubah, melainkan, hanya menambah atribut seseorang. King Sui merasa sedikit gelisah, tahu betul seberapa kuat kartu transformasi itu. Tuan tua, saya ingin tahu dari mana kartu binatang iblis ini berasal. King Sui ingin mencari tahu dari mana mereka berasal. Lagi pula, beberapa dari mereka benar-benar akan datang dengan keterampilan pertempuran yang buruk. Beberapa dari mereka datang dengan racun, beberapa dengan kelincahan, teknik membunuh, kemampuan terbang. Terbang? Darah King Sui mendidih hanya dengan memikirkan hal ini. Dikatakan bahwa hanya mereka yang telah mencapai tingkat martial saint yang bisa terbang, dan itu tidak akan lama. Kartu binatang iblis, seperti namanya. Itu berasal dari esensi binatang iblis, tetapi hanya mempertahankan sebagiannya. Kartu ini diperoleh dari pemurnian binatang iblis, kata Chang Wuya dan tersenyum pada King Sui. Dia tahu apa yang dipikirkan King Sui, tetapi dia masih menjelaskannya untuknya. Apa yang dibutuhkan oleh pemurnian binatang iblis? Apakah ada banyak orang yang bisa memperbaiki untuk membuat kartu seperti itu? Untuk kartu refinement, hal yang paling sulit adalah mendapatkan salah satu bahannya, Immortal Willow Brand. Dikatakan sebagai Immortal Willow yang berumur lebih dari 8.000 tahun, dan juga dikenal sebagai Golden Willow Dew. Hal berikutnya adalah mendapatkan menyempurnakan kuali iblis dan mayat binatang iblis. Binatang iblis itu pasti tidak mati selama lebih dari 24 jam, dan ada kemungkinan 10% untuk mendapatkan kartu binatang iblis. Mendengar kata-kata Chang Wuya, King Sui merasa bahwa ada banyak hal di dunia 9 benua yang dia kenal. Sementara item dari game di masa lalunya hanyalah puncak gunung es di dunia 9 benua, King Sui tahu bahwa ini juga merupakan bagian dari pengalamannya yang berharga. Golden Willow Dew telah muncul. King Sui tidak asing dengan hal ini. Meskipun dia belum pernah melihatnya secara nyata sebelumnya, setiap kali dia menemukan gambar embun Willow emas, itu akan disertai dengan kejutan. Itu karena Golden Willow Dew adalah tempat barang-barang misterius dapat ditemukan. Golden Willow Dew adalah cabang Willow abadi. King Sui sekarang tahu dasar-dasar bagaimana Refining Demon bekerja, dan bahwa kekuatan misterius dari mayat binatang iblis dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuannya untuk sementara. Tuan tua, bagaimana cara menggunakan kartu binatang iblis ini? King Sui menyadari bahwa dia belum mengetahui masalah yang paling sederhana. Kamu hanya perlu mengambil kartu, dan kemudian menyalurkan ki dari Xiantian, Chang Wuya menjelaskan kepada King Sui dengan sabar. Terima kasih, Tuan tua. Saya telah belajar banyak hari ini. Memikirkan bahwa ada begitu banyak hal menakjubkan di sekitar, kata King Sui dengan gembira dan tulus. Haha, tidak perlu berdiri di upacara. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, jangan ragu untuk bertanya padaku. Hal-hal seperti kuali iblis pemurnian jarang dijual di benua Green Cloud. Tapi ada sekte iblis pemurnian di benua surgawi kemenangan timur, dan dikatakan bahwa kuali iblis pemurnian berasal dari sekte iblis pemurnian. Karena energi spiritual yang cukup di benua surgawi kemenangan timur, ada banyak pembudidaya dan mereka juga memiliki tanaman yang paling unik dan berharga. Juga dikabarkan bahwa Willow abadi muncul di gunung-gunung tertentu di benua surgawi kemenangan timur dengan roh lonceng dari surga dan bumi. Dikatakan bahwa hanya sekte pemurnian iblis yang tahu cara memurnikan iblis. Bahkan banyak item misterius di benua tengah yang paling makmur dan terkuat datang dari benua surgawi kemenangan timur. Benua surgawi kemenangan timur, sekte iblis pemurnian, Willow abadi. King Sui menangkap beberapa informasi yang berguna, berencana untuk pergi ke tempat-tempat yang dia dambakan setelah keinginannya terpenuhi. Tuan tua, apakah ada banyak kartu binatang iblis ini di pasaran? King Sui merasa bahwa karena Song Clan dapat menghadiahkannya dengan kartu binatang iblis ini, itu berarti kartu itu tidak terlalu berharga. Haha, yang kamu miliki hanya memiliki nilai untuk koleksi. Meskipun tidak banyak di pasaran, akan ada beberapa yang tersedia. Satu binatang iblis dapat digunakan untuk memperbaiki banyak kartu seperti itu, dan itu tidak memerlukan kartu emas. Embun Willow. King Sui tercengang. Jadi itu bisa dilakukan bahkan tanpa Golden Willow Dew. Hanya saja ini tampaknya menjadi sesuatu dengan kualitas terendah. Pada malam hari, semua orang makan malam bersama. King Sui meninggalkan banyak bumbu dan hal-hal lain untuk mereka. Lagi pula, dia telah mengumpulkan cukup banyak dan tidak banyak yang dibutuhkan setiap kali. Selain itu, mereka semua tinggal sendirian, jadi jumlah yang ditinggalkan King Sui untuk mereka sudah cukup untuk lebih dari 10 tahun. King Sui pergi dengan beberapa kotak. Pada awalnya, King Sui melihat bahwa Huoyun Liu Li menyukai batu akik merah dan dengan demikian memberikannya padanya. Namun,
Shanghai Mingyue ada di sekitar, dan tidak ada barang yang cocok untuknya. Mingyue, aku akan menempamu sepasang kalung selama 2 hari ke depan. Hal-hal di sini benar-benar tidak berguna untukmu, kata King Sui canggung. Aku juga menginginkannya, kata Huoyun Liuli dengan nada centil. Anak-anak yang tahu bagaimana menangis benar-benar akan mendapatkan susu. Setelah menjanjikan kedua wanita itu, tepat ketika King Sui hendak pergi, dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki lebih dari 20 pil binatang, dan dia dengan cepat membawa mereka keluar untuk diberikan kepada Shanghai Mingyue. Ini adalah pil binatang. Kamu tahu untuk apa mereka? Kamu berhasil mengarangnya? Kedua wanita itu sangat menyadari bahwa Chang Wuya telah mengatakan bahwa tingkat keberhasilan pil obat ini sangat rendah. Untuk berpikir bahwa King Sui telah berhasil di dalamnya. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa sudah 2 bulan sejak King Sui berhasil melakukannya? Kembali ke kediamannya, King Sui mengunci pintu dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia meletakkan kotak-kotak itu, dan melihat bahwa beberapa ramuan obat yang telah dia kumpulkan di alam Valet Jade Immortal telah bertambah jumlahnya, terutama setelah Fei Wuji memberinya begitu banyak sekaligus. Tampaknya Star Moon Hall masih dianggap cukup kaya akan sumber daya. Berjalan ke tumpukan kotak, dia meletakkan kotak itu dengan Rosa Laevigata 1000 tahun, dan meletakkan berlian itu bersama dengan bagian lain dari Temperet Metallic Essence. Dia kemudian meletakkan kartu binatang iblis itu di tempat terpisah, dan mengeluarkan pancing emas murni itu. Baru pada saat itulah King Sui menemukan bahwa pancing emas murni ini dapat diperpanjang sepenuhnya hingga 9 meter, dan memiliki ketebalan kelingking. Ketika dipadatkan di dalam kotak, ternyata sangat kecil. Emas murni sangat berat, jadi pancing ini memiliki berat sekitar 100 jin. Itu memiliki sedikit lengkungan, dan memiliki fleksibilitas yang besar. Emas murni sangat tangguh, bahkan tidak kalah dengan berlian, tetapi tidak mudah patah, dan ketika dibuat menjadi pancing, bisa ditekuk. Setelah mengulurkannya, King Sui menyadari bahwa itu sebenarnya memiliki aroma yang samar. King Sui mengambil pancing dan menuju ke kolam. Dia kemudian langsung memasukkan benang sutra yang panjangnya lebih dari 10 meter ke dalam kolam, melihat kail emas murni di dalam air. Sangat cepat, King Sui menemukan pemandangan yang menakjubkan. Ikan dan kura-kura hitam tidak bergerak sama sekali, tetapi penyu obat emas berenang, tetapi gerakannya yang menyentak membuat King Sui ingin tertawa. Namun, apa yang paling dipikirkan King Sui adalah bahwa pancing emas murni ini tampaknya sangat menarik bagi makhluk misterius, sama seperti bagaimana ikan hitam dan kura-kura biasa tidak bereaksi terhadapnya. Sedikit kekuatan spiritual pada kail bahkan bisa mengusir ikan dan kura-kura biasa. Itu terpikat, King Sui melihat penyu obat emas berjuang, dan tidak dapat melarikan diri. King Sui menariknya, mengetuk kepala kura-kura, Golden Medicinal Turtle 2 kali sebelum melemparkannya ke dalam air. 313 set armor tak sengaja dari kekuatan banteng hiruk-pikuk, mimpi romantis dan menyenangkan di antara lautan bunga. Anak kecil ini sedang belajar untuk patuh, tetapi masih menatap ke sini dari kejauhan, enggan pergi seolah tertarik oleh sesuatu. Tepat ketika King Sui hendak menggulung pancingnya, dia melihat kerang berusia 1000 tahun yang biasanya diam berenang ke arahnya. Jangan bilang kerang berusia 1000 tahun ini juga akan ketagihan. Kerang berusia 1000 tahun, bagaimanapun, tidak secepat penyu obat emas. Ia ragu-ragu sejenak lalu langsung menerjang mencari kail seolah-olah takut kailnya lepas dan menggigitnya. King Sui terperangah. Bagaimana bisa kerang berusia 1000 tahun ini begitu bodoh? Dia memikirkannya dan sampai pada kesimpulan bahwa kura-kura kecil itu lebih pintar. Tepat ketika King Sui berpikir bahwa kerang berusia 1000 tahun akan terpikat, ia benar-benar lolos. Tapi mata King Sui melebar ketika dia melihat apa yang ada di kail. Sebuah mutiara emas seukuran telur bebek, terjebak di kail pancing emas murni. Itu bahkan memancarkan cahaya emas hangat, dan tampak sangat menakjubkan. Mutiara emas kerang 1000 tahun. King Sui tidak asing dengan ini karena ada mutiara di dunia sebelumnya juga. Sangat disayangkan bahwa mereka semua dibesarkan secara artifisial dan tidak cukup umur. Namun, mutiara kerang emas tepat di hadapannya tidak hanya murni dan alami, tetapi yang lebih penting juga berusia 1000 tahun. Mutiara memiliki aplikasi yang sangat luas. Mereka dapat dicerna atau digunakan secara eksternal. Efek terbesar dari penggunaan luar adalah untuk perawatan kulit. Menelan tidak hanya untuk perawatan kulit, tetapi juga untuk mengobati penyakit, pemeliharaan kesehatan dan bahkan memperpanjang umur seseorang. Dan mutiara emas kerang 1000 tahun seharusnya lebih berharga daripada mutiara manapun dari dunia sebelumnya. Hanya menjadi 1000 tahun akan mendapatkan tempatnya di puncak, apalagi menjadi mutiara emas kerang 1000 tahun yang paling berharga.
Itu obat milenium yang bagus lainnya. King Sui tersenyum bahagia, pada saat yang sama menyadari nilai pancing emas murni miliknya. Dia memikirkan kemungkinan menjadi nelayan di masa depan dan tertawa. King Sui melihat kerang berusia 1000 tahun di dalam air. Dia tampak sedikit putus asa setelah kehilangan mutiaranya, seperti orang idiot. Seolah-olah itu telah kehilangan miliknya yang paling berharga. King Sui melemparkan mutiara ke kerang berusia 1000 tahun. Ia merebutnya kembali dan dengan senang hati berenang menjauh. King Sui berpikir bahwa itu baik untuk dilakukan. Dia selalu bisa mengambilnya dan menggiling beberapa bubuk mutiara kerang saat dibutuhkan, dan membiarkan kerang berusia 1000 tahun memeliharanya selama sisa waktu. Menyimpan barang-barangnya, King Sui memulai kultivasinya. Teknik penguatan kunonya telah memasuki siklus ke-99, yang dianggap sebagai fase terakhir dari lapisan keempat. Dia bisa mulai bersiap untuk memasuki lapisan kelima segera setelah dia mengumpulkannya sepenuhnya. Dia merasa bahwa dia telah sedikit meningkat dari mengolah teknik penguatan kunonya. Itu halus, namun cukup jelas untuk dirasakan. Ketika King Sui mengolah teknik 1000 palu, dia menyadari bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menempa baju besi atau senjata apapun. Meskipun dia telah berlatih teknik palu ini setiap hari, King Sui merasa bahwa latihan langsung masih penting. Dia melihat baju perangnya yang sedikit usang. Ada penyok dari tamparan Old Blindy terakhir kali. Restorasi. King Sui ingat tentang restorasi. Sayangnya dia tidak tahu bagaimana melakukannya sehingga dia akhirnya memutuskan untuk mencoba tempering lagi dengan teknik 1000 palu. Kali ini dia menggunakan Heaven Sucking Hammer sebagai gantinya, dan di atas itu ada kekuatan Frenzied Bull yang telah dibawa ke titik kesempurnaan. Kekuatan banteng Frenzied memiliki atribut api, jadi King Sui merasa itu bisa membawa penempaannya ke tingkat berikutnya. Ding! King Sui mulai melunakkan armornya dengan Heaven Sucking Hammer setelah kondisinya disesuaikan dengan baik. Teknik penguatan kuno digabungkan bersama dengan kekuatan banteng Frenzied. Teknik 1000 palu yang dia latih setiap hari tidak berkarat bahkan setelah digunakan untuk waktu yang lama. Setidaknya setiap pukulan palu memenuhi dirinya dengan kepuasan. Kali ini King Sui merasakan sensasi yang jelas dari alam familiar. Setelah tidak menempa begitu lama, sekarang menjadi lebih mudah seolah-olah berada di alam leluhur. Seolah-olah dia telah mencapai puncak dalam menempa, dan semuanya berada dalam jangkauannya. Setiap baris, setiap kekuatan berdebar, setiap posisi, King Sui merasa bahwa mereka harus seperti itu, dan bahkan bisa mengendalikannya dengan baik. Itu adalah jenis sensasi, atau bahkan jenis kepercayaan diri. King Sui secara bertahap tumbuh menyukai perasaan semacam ini, perasaan penciptaan diri. Untuk memiliki keyakinan yang besar dalam harapan yang tidak diketahui. Itu sampai pada tingkat obsesi. Tidak ada obsesi yang akan membawa Anda sukses. Keberhasilan dijamin selama seseorang bisa melakukan sesuatu seolah-olah dirasuki setan. King Sui melambaikan Heaven Sucking Hammer. Kehadirannya yang biasa dari misteri yang mendalam sekarang diwarnai dengan aura barbar. Ding! Sinar keemasan pancaran disertai dengan suara yang renyah. Cahaya bersinar bahkan cemerlang sekarang dibandingkan dengan waktu ketika itu ditempa. King Sui melihat baju perang yang jelas jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Armor pertempuran dibagi antara tubuh bagian atas dan bawah untuk memastikan gerakan pinggang yang mudah. King Sui melihat bagian atas baju perang. Teknik penglihatan surgawi. Pertahanan meningkat 10%, tetapi hanya terbatas pada kawasan lindung. Ketahanan plus 100, kelincahan plus 50, kekuatan plus 50. Setidaknya 3 armor atau senjata dengan atribut yang sama diperlukan untuk efek tambahan 10% dari Frenzied Bull's Strength agar efektif. Itu bagian dari satu set lengkap. King Sui memandangi baju perang dengan bingung. Atribut aslinya adalah pertahanan meningkat 10%, tetapi hanya terbatas pada area yang dilindungi, ketahanan plus 50, kelincahan plus 30, kekuatan plus 10. Selain atribut pertama, pertahanan, sisanya digandakan. Dia dengan cepat melihat atribut dari bagian bawah baju perang. Pertahanan meningkat 10%, hanya terbatas pada kawasan lindung, ketahanan plus 100, kelincahan plus 50, kekuatan plus 50. Setidaknya 3 armor atau senjata dengan atribut yang sama diperlukan untuk efek tambahan 10% dari Frenzied Bull's Strength agar efektif. Seperti yang diharapkan, itu adalah bagian dari satu set peralatan lengkap. King Sui masih sedikit bingung. Apakah itu 3 item untuk 10% efek Frenzied Bull Strength, atau 10% efek Frenzied Bull Strength untuk setiap item? Setidaknya 3 lagi meningkat 30%. Sayang sekali dia hanya memiliki 2 item sekarang. King Sui berencana untuk menempa sepatu bot itu lagi sehingga dia bisa mengetahui seberapa besar kekuatan Frenzied Bull bisa meningkat.
Jika masing-masing naik 10%, maka itu akan sangat luar biasa. Kekuatan Banteng Frenzied dapat meningkatkan efek hingga 30%. Jika 30% dari 3, maka itu kira-kira 10% dari keseluruhan. 10% kekuatannya cukup banyak. King Sui berpikir sambil tersenyum. Melalui bengkel ini, dia tidak tahu berapa kali dia memalu. Meskipun dia yakin bahwa dia belum menembus 2000, pasti ada terobosan besar. Dia mengolah teknik penguatan kuno sekali lagi dan berlatih teknik 1000 palu sekali sebelum mengambil sepatu bot itu. Sayang sekali dia tidak bisa menggunakan Heaven Shaking Hammer atau bahkan palu. King Sui hanya bisa mengganti palu dengan tangannya. Telapak tangan kristalnya tampak cantik namun tidak kehilangan kekuatan. Hanya saja terkadang dia perlu menggunakan kedua jarinya yang tertekuk sebagai palu. Tapi tetap saja, King Sui menaruh seluruh hatinya ke dalamnya. Tapi dia ingat dengan jelas jumlah pukulan palu yang dia berikan kali ini. Bang bang, dia dengan cepat mencapai lebih dari 1000 pukulan palu. King Sui tidak terkejut dengan ini. Dia dengan sabar melanjutkan pemurnian dan temper selama sekitar 10 siklus lagi. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali Heaven Shaking Hammer digunakan pada baju perang barusan. Meskipun kepala Heaven Shaking Hammer besar, itu tidak seperti satu siklus temper yang bisa dilakukan hanya dengan 3 atau 5 pukulan palu. Dari pandangan orang luar, Heaven Shaking Hammer akan tampak berdebar di tempat yang sama untuk waktu yang lama. 1500 pukulan palu. King Sui sangat senang. Sampai sekarang, dia tidak berharap untuk tidak berhasil dengan 1500 pukulan palu. Ia telah meningkat banyak dan sepertinya hari-hari menembus 2000 pukulan palu semakin dekat. 1600 pukulan palu. Saat King Sui memberikan pukulan, seberkas cahaya muncul, menunjukkan bahwa sepatu bot telah berhasil diperbaiki. Kejutan hari ini tidak disengaja. Awalnya dia hanya ingin memperbaiki baju besi karena ada penyok di atasnya. Dia tidak mengharapkan atribut untuk ditingkatkan lebih lanjut dan bahkan menemukan bahwa itu bukan peralatan yang berdiri sendiri melainkan, adalah bagian dari satu set lengkap. Perangkat lengkap di dunia 9 benua tidak sama dengan yang diketahui King Sui, tetapi dia yakin pada akhirnya akan menemukan beberapa yang dia kenal segera. King Sui melihat atribut sepatu perang dengan penuh semangat. Kecepatan meningkat 10%, Strength plus 100, Agility plus 50, Endurance plus 30. Setidaknya 3 armor atau senjata dengan atribut yang sama diperlukan untuk efek tambahan 10% dari Frenzied Bull's Strength agar efektif. Efek peningkatan kekuatan Frenzied Bull muncul setiap kali untuk ketiga proses pemurnian, dan atributnya juga meningkat pesat. Atribut asli dari sepatu tempur ditingkatkan kecepatan 10%, kekuatan plus 50, kelincahan plus 30 dan ketahanan plus 10. Tampaknya item yang dipalsukan selalu memiliki efek seperti ini selama dia mengaktifkan kekuatan Banteng Frenzied selama penempaan. Apa yang membuat King Sui merasa bingung adalah bahwa dialah yang menamakannya kekuatan Banteng Frenzied dan nama yang sama benar-benar muncul di peralatan palsu. Betapa ajaibnya. Ayo coba. King Sui segera mengenakan baju perang dan sepatu bot perang. Karena baju besi itu dipisahkan menjadi bagian atas dan celana perang, itu bisa dihitung sebagai 3 potong. Namun, tidak ada yang luar biasa terjadi setelah dia memakainya. King Sui bingung. Dia mengepalkan kedua tinjunya dan tiba-tiba menyerang dengan tangan kanannya. Cambuk Tunggal Tai Chi. Cambuk Tunggal Tai Chi yang sama sudah berbeda dari sebelumnya, meskipun masih di alam tidak jelas. Dan King Sui punya firasat bahwa mungkin itu akan tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama. Hanya yang berpengetahuan yang bisa menilai kekuatan sebenarnya dari pukulan ini. Kehadiran yang sedikit berfluktuasi dan tidak jelas di lengan itu seperti harimau yang berjongkok di pegunungan, namun pada saat yang sama seperti harimau raksasa yang sedang beristirahat. Perubahan kekuatan penyerang dengan baju zirah perang dan sepatu bot perang yang berada di bawah pengaruh teknik penguatan kuno King Sui dan kekuatan banteng hiruk-pikuk bisa dirasakan. Cambuk Tunggal Tai Chi, tangan awan Tai Chi, pukulan tangkisan pembelokan. 3 bidak hanya meningkatkan efek Frenzied Bull's Strength sebesar 10%, 3 bidak juga hanya meningkatkan Frenzied Bull's Strength sebesar 10%. Meskipun ada peningkatan kekuatan yang signifikan, King Sui masih merasa sedikit kasihan. Orang yang tidak pernah puas itu seperti ular yang mencoba menelan gajah. King Sui menenangkan dirinya dan memikirkan kembali kalimat itu, setidaknya 3 armor atau senjata dengan atribut yang sama diperlukan untuk efek tambahan 10% dari Frenzied Bull's Strength agar efektif. Setidaknya 3 lagi berarti bisa 4, atau 5 lagi. Jika dia memiliki 6 buah, maka bisakah itu ditingkatkan menjadi 20%? Pertanyaan yang paling penting adalah apakah kekuatan banteng Frenzied bisa menerobos.
Jika dia berhasil menembus baik Ancient Art of Forging dan Frenzied Bull's Strength, lalu apakah persentasenya akan meningkat jika dia memalsukan armor perang atau senjata lagi? King Sui berbaring di tempat tidurnya dan tidur tepat setelah dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Dia samar-samar menemukan bahwa dia berada di tempat yang aneh. Ada gunung dan air, pemandangan indah, langit tinggi dan ladang luas. Aroma bunga segar tercium di udara. Bunga segar, King Sui melihat lautan bunga di sisi sungai besar di dekatnya. Bunga-bunga segar yang tak terhitung jumlahnya mekar dengan cemerlang. Mereka memiliki ukuran dan warna yang berbeda. Merah, jingga, kuning, hijau biru, nila, ungu, putih, hitam. Pada saat ini, King Sui menyadari bahwa jumlah warna yang dia tahu sangat sedikit. Dia bahkan tidak bisa menyebutkan banyak warna yang dilihatnya. Warna ilusi seperti mimpi membuatnya merasa seperti berada di surga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bunga hitam. Itu tampak aneh atau bahkan menyeramkan di antara lautan bunga. King Sui tiba-tiba menyipitkan matanya karena dia melihat sesosok berdiri di dekat sungai di seberang lautan bunga. Kain kasa putih keperakan menutupi tubuhnya, sosok yang lembut dan luwes itu adalah milik seorang wanita. Dia pasti sangat cantik. King Sui tidak tahu bagaimana menggambarkannya karena, keanggunannya, cara dia berayun dengan lembut, rambut hitamnya yang halus, tidak cukup untuk menggambarkan siluetnya. King Sui tanpa sadar berjalan menuju siluet terindah yang pernah dilihatnya. Ketika dia memasuki lautan bunga, dia menyadari betapa kaburnya segalanya. Semakin dekat dia dengannya, semakin dia kagum dengan keindahan sosok wanita dan kehadirannya di dunia lain. Wanita itu tiba-tiba berbalik. King Sui benar-benar terkejut. Wajah yang familiar tercermin di mata King Sui. Wanita dalam potret kecantikan yang dia dapatkan berdiri di hadapannya hidup-hidup. Meskipun dia mengenakan kerudung dan dia hanya bisa melihat garis wajahnya, King Sui langsung tenggelam dalam sepasang mata indahnya yang terbuka. AST 314 Dewi, Iblis Wanita. Tempat tidur abadi. Mata indahnya yang dalam sangat jernih. Ini tidak dianggap aneh, tetapi matanya memiliki perasaan transendensi namun tampak megah. Sangat disayangkan bahwa itu memiliki kesejukan yang tampaknya acuh tak acuh terhadap segalanya. King Sui terkejut terbangun oleh ekspresi dingin itu. Dia belum pernah melihat mata seindah miliknya. Ye Jiange adalah salah satu transendensi, sementara Chang Hai Mingyue adalah yang keagungan, dan si King Zuang adalah kesejukan. Namun, wanita di hadapannya seperti kombinasi dari ketiganya, matanya yang indah dengan sempurna menggabungkan ketiga disposisi, dan hanya sepasang mata ini saja sudah cukup untuk merayu semua makhluk hidup di dunia. Dia sangat cantik sehingga sangat halus. Dia bahkan lebih halus dibandingkan dengan wanita cantik seperti Chang Hai Mingyue dan Ye Jiange. Wanita seperti itu akan membuat sebagian besar pria berbalik untuk segera pergi. Itu karena tidak peduli seberapa luar biasa para pria, mereka akan merasa rendah diri di hadapannya, merasa terlalu tertekan ketika mereka bersamanya. Mereka bahkan akan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar dan sulit untuk memikirkan pikiran cabul terhadap wanita seperti itu. King Sui merasa bahwa dia tenggelam dalam pikirannya sekali lagi. Pertama kali adalah ketika dia melihat potret wanita ini, dan sekarang ketika dia melihatnya secara langsung. Melihat wanita ini yang berjarak kurang dari 3 kaki darinya, bahkan ketika mereka berada di lautan bunga, dia masih bisa mencium aroma samar dan unik yang berasal darinya. King Sui tahu bahwa wewangian ini hanya miliknya. Mata wanita yang sebanding dengan Dewi menatap King Sui diam-diam, tidak bergerak sama sekali. King Sui merasa sangat aneh saat ini. Tatapannya meninggalkan mata indah itu, melewati tulang belikat yang setajam pisau, dan jatuh ke dada putihnya yang ditutupi lapisan sutra putih keperakan. Lengkungan yang gagah dan kontur yang tajam sangat menakjubkan. Dewi, King Sui mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut. Wanita itu tidak bergerak sama sekali, dan bahkan sepasang mata yang indah itu juga tidak bergerak sama sekali. King Sui bingung. Iblis. Wanita itu masih tidak bereaksi. King Sui tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraihnya, yang hanya sedikit lebih besar dari tangannya, dan lapisan sutra tipis hampir tidak ada. King Sui hanya bisa merasakan suhu tubuh yang samar, sentuhan-sentuhan yang sangat lembut, dan ketika dia meraihnya, itu sangat melenting. Perasaan ekstasi itu tak tertandingi. Saat King Sui meraihnya, dia merasakan sosok cantik wanita itu bergetar sedikit, tatapan di matanya yang indah berubah, dan dia melemparkan telapak tangan ke arah King Sui. Kekuatan telapak tangan itu seperti sungai yang meluap, dengan begitu banyak tekanan sehingga menciptakan suara berderak ke tulangnya. Tatapan King Sui berubah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa tamparan ini akan begitu kuat. Pada saat ini,
dia menyadari bahwa sudah terlambat baginya untuk menghindar, dan merasakan telapak tangan yang mengarah ke jantungnya sudah cukup untuk membunuhnya. Apa tingkat kultivasinya? Dia tiba-tiba merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya, dan dia merasa sangat aneh. Sementara dia merasa bahwa dia sedang sekarat, pada saat itu, seolah-olah dia dibebaskan dari semua bebannya, dan semua yang dia bawa di pundaknya sepertinya telah diletakkan sekaligus. Pada saat itu, kondisi mentalnya bebas, dan perasaan cemasnya benar-benar lega. Ning, King Sui merasa bahwa dia menerobos sesuatu, tetapi tersenyum pahit ketika dia melihat tangan seputih salju yang menamparkan dadanya sementara bumi tampak berputar-putar, dia tidak merasakan sakit. King Sui tiba-tiba duduk. Mimpi. King Sui duduk, mencoba mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya dengan sangat tidak percaya. Mimpi surrealis itu sama seperti yang dia rasakan ketika dia menjalani Duo Cultivation di alam mimpi, dengan King Han Ye sebelumnya. Mengapa saya bisa melihat wanita itu dari potret kecantikan? King Sui tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan mimpi ini. Potret kecantikan. King Sui memikirkan potret kecantikan yang digantung di alam Valet Jade Immortal. Mungkinkah potret kecantikan telah memberinya ilusi? Tapi mengapa perasaan itu begitu nyata? Aula berkabut. Di puncak tertinggi dari puncak gunung yang indah dan terpencil, ada beberapa paviliun sederhana dan bangunan paviliun yang memiliki keliling tidak lebih dari 100 meter. Itu adalah ujung yang ekstrim, barikade di dekat koridor, dengan koridor di dalamnya yang megah namun tidak kehilangan keanggunannya. Desain dan arsitektur ini, menekankan pada kata, elegan. Di tengah rangkaian bangunan, terdapat bangunan beranda berlantai 2 yang cantik seperti brokat. Di salah satu kamar di lantai 2, tidak ada apa-apa selain tempat tidur. Jika King Sui ada di sini, dia akan terkejut mengetahui bahwa tempat tidur itu adalah tempat tidur abadi yang legendaris. Tempat tidur yang terbuat dari kayu altar surgawi, yang paling istimewa dan misterius di dunia 9 benua. Nyaman dan menyegarkan, itu memungkinkan seseorang untuk melupakan kelelahan apapun dan memiliki mimpi indah seperti dewa di surga. Pada saat itu, seorang wanita sedang duduk di tempat tidur. Dari pinggang ke bawah, dia ditutupi dengan lapisan selimut. Dia mengenakan gaun tidur seputih salju, dan memiliki perasaan melamun. Mungkin karena dia sendirian di kamar. Teladi bersandar pada gulingnya dengan malas, menampilkannya yang tetap gagah meskipun posturnya, muncul tidak jelas di bawah lapisan tipis gaun tidur, begitu indah sehingga seperti ilusi. Jika King Sui ada di sini, dia pasti akan berteriak kaget. Itu karena wanita ini hampir persis sama dengan yang ada di potret kecantikan, wanita seperti Dewi yang King Sui temui dalam mimpi indah di lautan bunga. Dan pada saat ini, dia berbaring di sana, ekspresi anggunnya ditutupi dengan lapisan merah muda yang samar, tampak sedikit gelisah di tengah penampilannya yang tenang. Mengapa saya harus bermimpi? Siapa pria itu? Mengapa saya muncul dalam mimpi itu bersamanya? Mengapa saya merasa bahwa mimpi ini sangat aneh dan terasa terlalu nyata? Suara rendah wanita itu seperti suara halus yang terdengar sangat sakral dan bertahan untuk sementara waktu. Wanita ini adalah nyonya istana dari Misty Hall, dan ini adalah area terlarang di Misty Hall. Tanpa izin, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil satu langkah masuk sementara semua orang di Istana Surgawi tahu nyonya Istana Misty Hall, kebanyakan dari mereka telah melihatnya hanya sekali, selama pertemuan yang diadakan di Istana Surgawi sebelumnya yang membutuhkan kehadiran semua orang. Hanya satu kali itu. Selama sisa waktu, Misty Hall Palace nyonya tidak akan berpartisipasi bahkan jika itu adalah kompetisi antara berbagai aula yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sampai-sampai dia hampir tidak akan pernah meninggalkan Misty Hall. Bahkan murid Misty Hall akan jarang bertemu dengan nyonya istana yang seperti dewa ini, dan semuanya ditangani oleh sesepuh. Dia hanya bertemu Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liu Li sekali secara kebetulan. Hampir tidak ada orang yang benar-benar melihat bagaimana penampilannya. Mereka hanya bisa melihat sosoknya yang saleh dan matanya yang sangat indah, dan itu sudah membuatnya berdiri di posisi yang tak tertandingi. King Sui memikirkan semua yang terjadi dalam mimpi itu, sekali lagi merasa bahwa itu terkait dengan potret keindahan itu. Dikatakan bahwa setiap potret kecantikan adalah harta yang luar biasa. Apa harta itu? Dan tubuh surgawi itu, apakah itu hanya alat yang hebat untuk kultivasi duo? Apakah ada efek misterius lainnya? Mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Dia yang harus disalahkan juga, mengapa dia meraih dadanya? Tapi perasaan itu sangat menyenangkan, memikirkan aura wanita ketika dia menyerang. King Sui tidak tahu apa tingkat kultivasinya, tapi itu pasti jauh lebih tinggi darinya, dan sedikit lebih tinggi dari pria tua buta itu. Pada saat itu, King Sui berpikir bahwa dia benar-benar akan mati.
Perasaan itu terlalu nyata. Dia merasa takut hanya karena memikirkan perasaan itu seolah-olah jiwanya meninggalkan tubuhnya. Ibu, kemana ayah pergi? Mengapa dia tidak datang menemui Luan-Luan? Apakah dia tidak menginginkan kita lagi? Di puncak gunung di Sekte Skyward, seorang gadis muda dengan kecantikan yang akan menyebabkan kejatuhan negara dan kota cemberut bibirnya saat dia berkata kepada wanita yang juga memiliki kecantikan seperti itu. Wanita dan gadis itu adalah Ye Jiange dan Luan-Luan. Dalam setahun, Luan-Luan telah tumbuh dewasa, tetapi dia masih anak-anak. Ye Jiange tidak berubah sama sekali. Saat itu, dia telah mengambil King Sui sebagai muridnya, dan sekarang, memiliki putri ini di sisinya. Dia tidak tahu berapa kali dia mendengarkan gadis itu mengeluh tentang pria yang dia panggil ayah. Terkadang, menunggu seseorang juga merupakan suatu kebahagiaan, terutama saat menunggu bersama dengan seorang anak. Bagaimana mungkin? Ayahmu akan segera kembali. Tidak peduli siapa yang dia tinggalkan, dia pasti tidak akan meninggalkanmu, kata Ye Jiange dan tersenyum lembut, berpikir pada dirinya sendiri apakah ini terlalu tidak adil untuknya. Itu bukan apa-apa baginya, karena dia adalah keponakannya, putri saudara laki-lakinya yang memiliki hubungan darah, dan tidak berbeda dengan putrinya sendiri. Tapi King Sui hampir tidak ada hubungannya dengan dia dan Luan-Luan, dan bahkan hubungan guru-murid itu ada dalam nama, sebuah pendekatan yang perlu mereka ambil pada saat itu. Ketika dia pergi, dia sudah mengungkapkan bakat yang telah melampaui orang lain. Level apa yang telah dia capai sekarang? Ye Jiange menggendong Luan-Luan, berjalan menuju puncak. Siluetnya adalah kecantikan yang tak tertandingi. Luan-Luan, mulai besok dan seterusnya, kita akan mulai berlatih bentuk bangau. Ketika kamu telah mencapai tahap kesempurnaan yang hebat untuk bentuk bangaumu, ayahmu akan kembali. Ye Jiange menepuk kepala Luan-Luan. Ibu, kali ini kamu tidak boleh membohongiku. Lain kali, kamu berbohong untuk membuatku mencapai tahap kesempurnaan yang hebat untuk beruang bodoh besar itu, kata Luan-Luan dengan manis sambil menggerakkan hidungnya yang gagah. Kamu anak iblis, aku tidak akan berbohong. Puncak Zuking. Zuking menyelesaikan latihan pedangnya. Saat ini, sosoknya bahkan lebih bulat dari sebelumnya, tetapi hanya di dada dan pinggulnya. Setiap malam tiba dan ketika dia bebas, dia akan memikirkan seorang pria. Seorang pria yang dia dambakan, seorang pria yang berhubungan dengannya. Memikirkan postur aneh yang telah mereka lakukan, dia diliputi rasa malu tetapi masih merindukannya, dan rona merah muncul di wajahnya yang cantik. King Sui, kapan kamu akan kembali? Seorang wanita yang penuh dengan perasaan kerinduan memiliki pesona feminin yang sangat kuat padanya, apalagi wanita yang begitu dewasa ini. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, tidak ada yang menikmati kecantikannya. Hanya saja ada wanita lain yang selalu memikirkan King Sui di puncak Zuking, wanita yang datang ke Sekte Pedang Langit bersama King Sui. Wenren Wu Suang, AST 315 tingkat kelima dari alam abadi Valet Jade, buah kecantikan. Wenren Wu Suang, dia tidak tahu berapa kali dia menemukan dirinya dalam keadaan linglung, memikirkan seseorang yang spesial. Memikirkan bahwa seseorang akan sangat merindukan seseorang setelah orang yang Anda inginkan tidak lagi berada di sisi Anda. Perasaan semacam ini sangat aneh. Kota 100 mil. Saat ini, klan King dapat dianggap sebagai salah satu klan besar di kota 100 mil, setelah mereka menghasilkan seorang jenius yang mengerikan seperti King Sui. Selain itu, masih ada satu lagi yang tidak diduga siapapun, Ming Yue Glow. Saat ini di seluruh kota 100 mil, tidak ada orang yang tidak tahu siapa Ming Yue Glow itu. Dan selain itu, ketika dia menerobos ke Xiantian saat itu, dia telah memperkuat status hebat klan King di kota 100 mil, dan ada pengagumnya yang mengirim hadiah ke depan pintu klan King setiap hari. Adapun bisnis obat klan King, mereka sudah bisa dianggap menikmati monopoli di kota. Lagi pula, tidak banyak yang ingin merebut bisnis dari klan besar seperti klan King. Tidak hanya itu, klan King memperluas ruang lingkup bisnis mereka dan masuk ke perdagangan, properti, dan bahkan menciptakan pasar. Adapun murid-murid dari garis keturunan langsung, semua orang dari mereka terampil dalam bentuk harimau. Meskipun mereka tidak memiliki bakat Ming Yue Glow, setidaknya, kecepatan peningkatan mereka telah meningkat serta ketangguhan fisik mereka. Semua orang sangat bersemangat, karena mereka semua dapat merasakan bahwa mereka juga memiliki kesempatan untuk masuk ke Xiantian. Ming Yue Glow adalah contoh yang sangat baik. Terutama King Bei, dia telah mencapai tahap leluhur untuk bentuk harimau dan bahkan menciptakan gerakannya sendiri setelah memahami esensi dari bentuk harimau. Prestasi kedua gadis ini menyebabkan para pria lainnya merasa sangat malu. Klan Xi dan klan Yu sangat dekat dengan klan King.
Ketiga klan bekerja sama untuk mendapatkan banyak keuntungan dan membangun fondasi klan mereka sendiri saat mereka menjadi sangat mengakar dan fokus pada pengembangan seni bela diri dan kultivasi generasi muda mereka sehingga menciptakan sekumpulan pelindung untuk bertindak sebagai pelindung bagi bisnis dan kultivasi mereka. Klan di masa depan. Titik. Klan Situ. Ayah, Luan petik terbalik baru-baru ini mengirim berita bahwa dia baru saja menerobos ke Xiantian. Sanger memperoleh pengakuan dari klan Raja Pengobatan Sinan dan diterima sebagai murid inti oleh salah satu tetua, dan bahkan Bufan telah melangkah ke alam komandan bela diri, memberikan segalanya dalam kultivasi yang tekun. Situ Ba berbicara dengan Situ Nantian di halaman. Bagus. Klan Situ kami juga memiliki pembudidaya Xiantian dan berpikir bahwa bakat Sanger cukup tinggi untuk diterima sebagai murid inti di klan Raja Pengobatan Sinan. Klan King memiliki King Sui tetapi klan Situ kami juga tidak terlalu buruk. Apakah klan King benar-benar berpikir bahwa mereka dapat bangkit hanya karena King Sui? Haha, peristiwa sebelumnya mungkin menjadi berkah bagi klan Situ kita. Pengalaman yang kami alami menyebabkan temperamen Bufan mengalami perubahan dan kecepatan peningkatannya menjadi roket langit. Situ Nantian tertawa. Sejak King Sui mengalahkan kultivator Xiantian dari klan Situ saat itu, klan Situ merasa seolah-olah semangat dan moral mereka telah jatuh ke dalam jurang. Mereka takut King Sui akan melakukan pembantaian terhadap seluruh klan mereka, dan hanya setelah mereka menyadari bahwa King Sui tidak memiliki niat untuk memusnahkan mereka, barulah mereka mulai pulih. Dan setelah itu, sejak saat itu, klan Situ telah mempertahankan profil yang sangat rendah. Sekarang harapan telah kembali, kami akhirnya memiliki satu lagi penggarap Xiantian dan bahkan seorang murid inti di klan Raja Pengobatan Sinan. Tampaknya surga belum meninggalkan kita. Situ Nantian berkomentar dalam hatinya. Menjadi murid inti berarti bahwa Situ Sang akan memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan dan teknik yang benar-benar sempurna dan pamungkas yang harus diturunkan oleh klan Raja Obat, dan hal terpenting bahwa murid inti akan memiliki kendali atas sejumlah besar murid. Saat ini dengan munculnya klan King, status dari 4 klan besar dari kota 100 mil telah mengalami perubahan. Klan Situ telah jatuh terlalu banyak dan itu akan segera berubah. Pada saat ini, King Sui sedang memikirkan mimpi aneh yang dia alami. Entah bagaimana dia merasa bahwa mimpi itu nyata. Dia pernah mengalami sensasi semacam ini sekali dengan King Han Ye yang mengapa dia bisa begitu yakin. Dalam mimpi itu, tamparan maut, itu membuat pikirannya menjadi kosong, dan entah bagaimana dia merasa berada di perbatasan antara hidup dan mati seolah-olah telah menembus penghalang yang sudah ada sebelumnya. Ketika dia bangun, hari sudah pagi, dan dia masih tidak tahu mengapa dia merasa telah menerobos sesuatu. Memutuskan untuk tidak membuang waktu, King Sui bergegas ke alun-alun untuk latihan pagi setiap hari. Di tengah jalan berlatih berbagai seni bela diri, King Sui tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah perasaan terobosan terkait dengan teknik penguatan kuno? Tidak, sepertinya tidak. Tidak yakin, King Sui menguji seni bela diri yang berbeda satu per satu saat mencoba memecahkan teka-teki. Akhirnya, dia menyadari bahwa hal yang naik level adalah energi spiritualnya. Saat itu, dia bisa merasakan siluet kabur Huoyun Liu Li di sebelah. Sekarang, dia menyadari bahwa dia bisa merasakan kehadiran orang lain dalam radius hingga 50 meter. Ini menyebabkan King Sui sangat bersemangat. Orang harus tahu bahwa hanya ahli tertinggi di alam Saint Mars yang memiliki kemampuan ini. Kemampuan untuk merasakan kehadiran orang lain. Semakin kuat seseorang, semakin kuat semangat mereka. Dan untuk orang suci bela diri, roh itu seperti matahari yang bersinar dibandingkan dengan orang-orang biasa yang rohnya hanya setinggi nyala lilin yang berkelap-kelip. Jadi sangat mudah bagi para ahli untuk merasakan lingkungan mereka dan para ahli lainnya. Ini hanya tercatat dalam legenda, namun King Sui bisa merasakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran orang lain. Para ahli tertinggi yang mampu melakukan ini akan merasakan titik-titik cahaya sebagai kehadiran orang lain. Semakin kuat cahayanya, semakin kuat kultivator yang mereka rasakan. Dengan level King Sui saat ini, dia hanya bisa merasakan siluet kabur dari orang lain, dan meskipun kekuatan spiritualnya telah banyak menguat, dia belum berada di level Martial Saint. Setelah latihan pagi, King Sui benar-benar tercengang saat memasuki alam Valet Jade Immortal. Ruang di ranah spasialnya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Peningkatan ukuran membuatnya sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan dengan tingkat 4. Naik level. Tingkat kelima dari alam abadi Valet Jade. King Sui memiliki ekspresi tidak percaya di matanya. Apakah ranah spasial akhirnya naik level? Tidak heran energi spiritual saya terasa jauh lebih kuat. Ukuran dan kedalaman kolam kristal meningkat 2 kali lipat dengan panjang sekitar 80 meter dan kedalaman 50 meter.
Ikan-ikan hitam dan kura-kura berenang dengan santai menikmati ruang yang lebih luas sementara juga ada beberapa jenis tanaman air yang tumbuh di sana. Aku ingin tahu apa hadiahnya untuk menaikkan level ranah spasial ke level 5. King Sui menekan kegembiraannya saat dia berjalan menuju baja prasasti batu. Setelah naik level ke level 5, pohon buah energi akan muncul di alam spasial, dengan tingkat pematangan 100 tahun dan 10 buah energi siap dipetik. Konsumen akan mendapatkan peningkatan energi spiritual mereka. Adapun tingkat kenaikan, itu harus tergantung pada fisik individu. Setiap orang dapat mengkonsumsi total 2 buah energi dan juga dapat digunakan untuk ramuan alkimia. Buah energi juga dikenal sebagai buah kecantikan, mampu mempercantik penampilan konsumen baik saat mengkonsumsi bentuk pil atau hanya sekedar memakannya mentah-mentah. Setelah melihat ini King Sui ingat, nama lain buah energi adalah buah kecantikan. Menggosok matanya, dia mencubit dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia saat ini sangat bersemangat. Dengan buah kecantikan ini, berarti pelet kecantikan bisa dibuat. Harus tahu bahwa Beauty Fruits adalah buah legendaris yang lokasinya tidak diketahui di dunia 9 benua. Siapa yang mengira bahwa Valet Jade Immortal Realm yang naik level akan benar-benar memberinya itu? Awalnya ia mengira buah-buahan ini dikenal sebagai buah ajaib. Tapi dia harus mengakui bahwa nama, buah energi, itu tepat. Efeknya mampu meningkatkan energi spiritual serta meningkatkan kecantikan penampilan orang yang memakannya. Melihat berbagai pohon di ranah spasialnya, pohon penambah kekuatan, pohon penambah kelincahan, pohon ketahanan, pohon fisik, King Sui merasa bahwa buah dari semua pohon ini pasti akan ada di dunia 9 benua ini meskipun dengan nama yang berbeda. Anehnya, bentuk pohon di alam spasialnya semua terlihat sama. Satu-satunya perbedaan adalah warna buahnya. Buah peningkat kekuatan berwarna merah cerah, buah peningkat kelincahan berwarna hijau, sedangkan buah energi yang baru diperoleh juga bernama buah kecantikan berwarna biru tua-tua. Hadiah pertama sudah menyebabkan King Sui menyeringai lebar. Dia berpikir bahwa jika dia terus menaikkan level ranah spasial, mungkin ada kesempatan baginya untuk mendapatkan bahan mistik, ekor Phoenix juga. King Sui terus melihat baris berikutnya dari baja prasasti batu. Hadiah, sejumlah besar terumbu karang, ada juga karang darah 1000 tahun di dalamnya, dan satu dapat digunakan sebagai bahan alkimia. Reward, 1000 tahun floating fern, juga dapat digunakan sebagai bahan alkimia. Reward, banyaknya rumput air, algae, bermanfaat bagi kehidupan air yang hidup di kolam, meningkatkan kualitas daging dan vitalitas mereka. Hadiah, berbagai jenis ikan langka, kura-kura, udang, kepiting, belut, kerang. Hadiah, sepasang ikan ekor api tanduk emas, yang bermutasi, fase bayi 100 tahun, 100 tahun lagi untuk pematangan, dapat digunakan sebagai bahan alkimia, atau untuk dimakan sebagai makanan. Mereka yang mengkonsumsinya akan mendapatkan peningkatan 100 jin dalam kekuatan, dan ramuan ini memiliki efek mistis yang memberikan konsumen kesempatan 1% untuk menembus satu ranah dari kelas manapun yang mereka masuki saat ini. Misalnya, prajurit bela diri kelas 5 ke prajurit bela diri kelas 6. Batasan, mengkonsumsi 5 ikan per tahun per orang. Bahan ini efektif untuk pembudidaya di bawah tingkat raja bela diri. 16 hadiah tampan, ikan viretail tanduk emas yang bermutasi. Selain itu, ada lebih banyak hadiah, sebatang bunga teratai kelopak 9 milenium. Itu bisa mempercepat pertumbuhan makhluk hidup di dalam air dalam radius 100 meter hingga 20%. Membaca sampai titik ini, King Sui tidak terkejut lagi. Ada cukup banyak organisme aneh seperti ini. 1000 tahun adalah standar terbesar, terlepas dari apakah itu tumbuhan atau hewan. Hadiah, rasio waktu di alam Valet Jade Immortal akan ditingkatkan menjadi 150:1 dan waktu pemilik di alam akan ditingkatkan menjadi 6 jam. Pada titik ini, King Sui sangat terkejut dia bahkan tidak bisa berbicara. Fakta bahwa 1 tahun di luar sama dengan 100 tahun di alam Valet Jade Immortal sudah cukup jahat untuk King Sui, tapi sekarang 1 tahun di luar akan menjadi 150 tahun di alam. Selain itu, waktunya di alam telah meningkat dari 4 jam menjadi 6. Ini berarti dia bisa tinggal lebih lama di alam. King Sui ingin tertawa. Yang paling penting adalah waktunya di luar tidak akan terbuang sia-sia selama dia masuk setiap malam dan memastikan bahwa dia memiliki istirahat yang cukup di dalam alam sebelum keluar. Orang-orang dari sekte besar itu dapat membeli atau menukar pil konsentrasi roh, tetapi aku memiliki alam Valet Jade Immortal. Pasti aku tidak akan kalah dari mereka. King Sui mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia terus melihat daftar hadiah yang tersisa. Hadiah dari alam tingkat kelima dari Valet Jade Immortal ini benar-benar mengesankan. Hadiah, 1 buah vermilion.
Dimatangkan hanya sekali setiap 50 tahun. Efeknya termasuk meningkatkan kekuatan meridian sebesar 1% dan kekuatan Qixantian sebesar 1%. Itu juga bisa digunakan untuk pembuatan anggur, namun, efeknya akan lebih rendah. Hanya 100 yang bisa dimakan paling banyak. King Sui ingin memarahi seseorang sekarang. Jika hanya satu buah vermilion matang setiap 50 tahun, itu akan menjadi mimpi untuk bisa makan 100 tanpa alam valet jade immortal. Buah vermilion dapat ditemukan di dunia 9 benua dari waktu ke waktu, namun, masing-masing dari mereka sangat berharga dan hanya dapat diperdagangkan dengan barang-barang dengan nilai yang setidaknya sama. Hadiah, bunga plum bermutasi. Dapat digunakan untuk pembuatan anggur. Memiliki sedikit efek pembersihan meridian dan menghaluskan otot dan tulang. King Sui cukup puas setelah melihat melalui penghargaan dari alam tingkat kelima dari Valet Jade Immortal. Dia berjalan ke pohon buah energi. Ada sekitar 10 buah aneh berwarna biru tua yang dia petik. Itu mengurus pelet kecantikan. Bekas luka Liu Li bisa dihilangkan, pikirnya senang pada dirinya sendiri. Dia mengambil beberapa langkah ke kiri dan berhenti di depan akar buah vermilion yang sama-sama keriting, tua dan kuat. Buah vermilion adalah tanaman anggur. Tingginya hanya 3 meter dan membungkuk di udara tanpa bergantung pada pohon atau tanaman lain. Tampaknya menjadi pohon kecil yang sangat melengkung, aneh tapi kuat. King Sui memandangi buah merah darah seukuran kenari. Buah vermilion tampak sedikit seperti ceri, sangat merah dan tembus cahaya, dan sangat harum. Dia bisa merasakan gairah buah dari aura samar yang menyengat. Jangan bilang itu memiliki efek afrodisiak, King Sui tidak makan setelah memetiknya dan hanya menyisihkannya dengan buah energi. Dia berjalan ke kolam. Mungkin seharusnya tidak disebut kolam sekarang karena ukurannya saat ini cukup besar untuk menjadi danau kecil. King Sui melihat ke dasar kolam yang jernih. Oh, itu pasti terumbu karang. Mereka memanjang lebih dari 50 meter di kedalaman kolam dan telah tumbuh hingga ketinggian sekitar 10 meter. Itu masih dianggap sebagai objek besar di sebuah danau yang berdiameter sekitar 80 meter dan kedalaman 50 meter. Itu menyebar di sepanjang jalan berliku dan yang sudah 50 meter dan dia memperkirakan panjangnya sekitar 200 meter ketika direntangkan. King Sui terdiam. Terumbu karang mengandalkan strukturnya sebagai kerangka, yang terbentuk dari kalsium karbonat yang disekresikan oleh karang lain dan tulang atau cangkang organisme hidup lainnya. King Sui melihat banyak vegetasi lain dengan ketinggian berbeda di atasnya. Karang darah 1000 tahun. Karang darah sangat indah. Mereka berwarna merah darah dan tampak seperti telapak tangan. Ada juga rumput laut. Ikan hitam, kura-kura, dan banyak ikan serta udang lainnya berenang-renang. Sepertinya mereka sangat tertarik dengan terumbu karang. Ikan dan udang berbeda dari yang ada di dunia sebelumnya. Setiap udang memiliki panjang sekitar setengah kaki dan kepiting sebesar kepala manusia dan memiliki warna yang berbeda. Ada juga berbagai jenis ikan yang sama-sama aneh. King Sui tahu bahwa spesies ini adalah bagian dari hadiah. Biasanya hadiah dari tingkat kelima alam Valet Jade Immortal tidak terlalu buruk, tetapi King Sui tidak tahu apa itu ikan, udang, kepiting, kura-kura berkulit hijau, belut yang tampak seperti ular dan kerang tua perak bercahaya. Digunakan untuk. Aku harus menangkapnya nanti untuk dicicipi. Mari kita lihat apakah ada efek yang aneh. Iya, dia kemudian melihat sepasang ikan viretail tanduk emas yang menarik minatnya. Ikan itu panjangnya sekitar 1 kaki. Mereka sangat cantik, seperti sebuah karya seni. Tanduk emas yang tajam dan berkilau, setebal jari kelingking, menonjol keluar dari kepala ikan dan tampak seperti baru saja mengeras. Ikan itu berwarna hijau tetapi ekornya tampak seperti bola api. Itu memang menarik secara visual. Jadi ini adalah ikan viretail tanduk emas yang hanya bisa dimakan 5 orang per tahun. Setiap ikan dapat meningkatkan kekuatan hingga 100 jin. Ikan ajaib memiliki 1% harapan untuk memungkinkan orang dengan kekuatan di bawah tingkat Raja bela diri untuk naik 1 tingkat. Saat kedua ikan kecil itu berenang, King Sui melihat bagaimana ikan dan kura-kura lain akan menghindari mereka. Ikan kecil ini sekuat ini. King Sui penasaran. Ikan hitam dan kura-kura yang dia pelihara cerdas dan kuat, tetapi bahkan mereka berenang menjauh seolah-olah melarikan diri untuk hidup mereka. King Sui memandang pasangan ikan ekor api tanduk emas yang berenang sembarangan ke arahnya. Seekor kura-kura hitam tiba-tiba muncul dari sudut. King Sui bisa melihat kepanikan di matanya yang kecil. Itu berjuang untuk keluar dari jalan mereka. Saat salah satu ikan viretail tanduk emas melambaikan ekornya, titik emas yang terhubung ke sekelompok api muncul dan menembus tubuh kura-kura dalam sekejap. Jejak darah muncul dan dengan cepat menghilang. Mayat penyu tersebut langsung dilahap dengan rapi oleh sekelompok ikan hitam dan ikan lainnya.
King Sui terkejut. Berapa banyak kecepatan dan kekuatan yang dibutuhkan saat itu? Itu menembus cangkang kura-kura dari jarak 1 kaki. Hal-hal kecil ini seagresif ini. King Sui melihat kedua orang kecil itu menghilang ke dalam terumbu karang. Dia ingat penyu obat emas dan kerang berusia 1000 tahun. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan bertarung satu sama lain. Itu cukup mengkhawatirkan. Dia melihat pemandangan bunga plum putih salju di dekatnya. Dia tidak berharap mereka digunakan untuk pembuatan anggur. Bukankah itu untuk anggur bunga plum, yang memiliki sedikit efek membersihkan sumsum tulang? Tapi dia tidak terkejut karena minuman keras tulang harimau memiliki efek yang sama kuatnya. Bahkan kura-kura normal dan ikan hitam yang dia pelihara di alam Valet Jade Immortal miliknya sendiri memiliki efek yang luar biasa, apalagi bunga plum yang bermutasi ini. Melihat bunga plum ini mengingatkan King Sui pada puisi yang memuji keindahan bunga prem di dunia sebelumnya. Mekar semarak di sepanjang jalan, harum di waktu yang tak terduga. Chang'e hanya bisa ditemani oleh bulan, Dewi Salju lebih dingin dari salju yang keras. Tangannya dipenuhi bunga, tanpa tujuan, mereka berpisah dalam kesedihan yang luar biasa. Untuk siapa mereka mekar sepagi ini? Tidak bisa menunggu musim semi. Cabang utara di lembah yang dalam selalu terlambat mekar setiap tahun. Namun kemuliaan dan kecantikannya yang sebenarnya hanya diketahui selama musim dingin yang paling dingin dan paling keras. Semakin kuat salju dan angin, dia berdiri semakin anggun sebagai yang paling mulia di antara semuanya. Bahkan jika dia layu ketika musim berlalu, dia menyangkal belas kasihan dari timur. Bunga plum memiliki semangat yang teguh dan pantang menyerah. Faktanya, bunga plum, pinus, dan bambu dikenal sebagai 3 teman musim dingin yang tahan lama. Selama musim dingin yang keras, bunga prem berdiri tanpa rasa takut di lingkungan yang paling buruk. Dia tidak takut pada cuaca dingin atau tanah yang membeku, pukulan salju yang dingin atau bila angin dingin yang tanpa ampun. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan anggun dalam mekar penuh. Seseorang akan merasa terdorong dengan melihat kekuatan, kejujuran, dan sifat mulia dari bunga prem. Aku harus mencoba menyeduh anggur bunga prem ketika aku punya waktu. Pasti enak. King Sui tersenyum pada bunga prem yang tampak seperti salju putih. Apa yang membuat King Sui paling bahagia adalah kenyataan bahwa meningkatkan alam Valet Jade Immortal ke tingkat kelima juga sangat meningkatkannya. Meski terkadang semua yang ada di hadapannya kabur, tidak ada yang tidak mungkin diberikan waktu dan ketekunan. Orang bodoh menggeser gunung, 1. Tetesan air menembus batu, 2. Jingwei, burung mitos mencoba mengisi lautan dengan batu, 3. Semua orang tahu tentang ketekunan dan kemauan keras, tetapi semua ini berada dalam batas waktu. Waktu telah diperpanjang sekarang dari 4 jam menjadi 6 jam. Karena ini, King Sui harus menyesuaikan kembali waktunya memasuki alam Valet Jade Immortal antara pukul 11 malam hingga fajar dan harus tinggal di sana hingga 1 jam. Ranah itu diratakan tadi malam, sebelum jam 11. King Sui berencana untuk tinggal di sana selama 3 jam, lalu pergi ke wilayah Monumen Batu di sore hari dan kemudian masuk lagi di malam hari untuk menggunakan semua jam yang tersisa hari itu. Kemudian dia akan menunggu sampai setelah pukul 11 untuk memasuki alam lagi. Jadi mulai sekarang, dia akan memasuki alam Valet Jade Immortal selama 3 jam sebelum jam 11, dan masuk lagi selama 3 jam setelah jam 11. Ini juga untuk berada di sisi yang aman, karena terkadang King Sui harus bersembunyi di alam. Jika dia menghabiskan seluruh waktu alam di awal hari, dia akan menyesalinya jika suatu hari dia mendapat masalah. Dia baru saja menerima hadiah dari Song Clan, dan sekarang Realm of Valet Jade Immortal telah naik level. Ini membuat King Sui langsung gembira, seolah-olah dia telah mencapai emas. Karena perpanjangan waktu, dia tiba-tiba memiliki lebih banyak waktu daripada sebelumnya sehingga dia memutuskan untuk membagi kunjungannya menjadi 2. Setiap 3 jam dalam kenyataannya adalah 17 hari di alam spasial. Dia berkultivasi terlebih dahulu, lalu bersiap untuk membuat pelet kecantikan karena bahannya sudah siap. Resep alkimia untuk pelet kecantikan, buah peningkat energi, buah peningkat kelincahan, buah peningkat daya tahan, buah fisik, bambu giok, zenzi betina, esensi bumi 1000 tahun, wewangian mus, darah kakatua 1000 tahun, darah penyu 5000 tahun, 1000 tahun lingzi, ginseng 1000 tahun dan akar bunga bulu 1000 tahun. Efek dari pelet kecantikan, untuk mempertahankan kecantikan selama 30 tahun, dan meningkatkan 20% dari semua kekuatan. Catatan, 1 orang bodoh menggeser gunung, sebuah cerita tentang orang bodoh yang begitu bertekad untuk memindahkan 2 gunung sehingga dia memberitahu dewa bahwa bahkan jika dia tidak dapat memindahkannya sebelum dia meninggal, keturunannya akan terus mencoba mencapai tugas itu. Tersentuh oleh tekadnya,
Dewa memerintahkan dua dewa untuk memindahkan gunung untuknya. 2. Air yang menetes menembus batu, ketekunan yang konstan menghasilkan kesuksesan. 3. Jingwei, burung mitos mencoba mengisi lautan dengan batu, tekad dalam menghadapi rintangan yang mustahil.